Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 11. Dia akhirnya bisa mulai berkultivasi. Ling Han telah menunggu selama 3 hari yang panjang. Ditambah lagi dengan penantian panjang yang telah dia alami selama 10.000 tahun terakhir. Dan tidak mengherankan bahwa dia akan segera duduk dalam posisi bersila untuk berkultivasi sekarang karena dia menyadari bahwa dia akhirnya bisa mulai berkultivasi. Namun, saat dia hendak mengedarkan keterampilan tingkat surga 5 elemen, dia berhenti sejenak, berdiri dan membuka pintu ke kamarnya, memasuki halaman di luar. Liu Yutong masih dalam pengasingan untuk menembus lapisan ke-9 elemen Gathering Tier di dalam ruang dalam. Jika dia mulai berkultivasi terlalu dekat dengannya, dia akan mengganggu lingkungan spiritual di dalam area kecil ini dan mempengaruhi kultivasinya. Lihat, dia benar-benar master perhatian. Ling Han duduk bersila di halaman. Halaman ini milik ayahnya, Ling Dongxing. Sebagai kepala klan dari klan Ling, halaman itu secara alami sangat besar. Tetapi Ling Han sudah lama membubarkan para pelayan, dan hanya akan memungkinkan seseorang untuk memberikan 3 makanan sehari di sini. Ayo, biarkan aku melihat kehebatan basis spirit kelas abadi. Dengan perintah mental dari Ling Han, pangkalan rohnya segera mekar seperti bunga. Teratai Dao, 5 elemen seimbang. Ini adalah bentuk spirit base yang paling sempurna. Weng, ki spiritual segera bergegas dari segala arah, kaya luar biasa. 5 unsur dunia, emas, kayu, air, api, dan bumi, dan dengan demikian 5 jenis ki spiritual bergegas masuk ke dalam tubuhnya, yang terakhir seperti kuda yang haus minum dari mata air. Biasanya, seseorang tidak memiliki cara untuk menyerap lebih dari 1 jenis ki spiritual karena tidak mungkin untuk secara bersamaan memperbaiki lebih dari 1 jenis itu. Itu sebabnya para pembudidaya biasanya hanya berfokus pada 1 dalam budidaya mereka. Sebagai contoh, seseorang dapat memiliki basis spirit dengan keselarasan ganda api dan bumi. Basis spirit api menjadi sedikit lebih kuat. Ini berarti bahwa tingkat penyerapan dari tipe api spiritual Ki akan lebih tinggi. Jadi dia hanya perlu fokus pada pemurnian tipe api Ki spiritual, dan tidak akan bisa mendapatkan keduanya dan tipe bumi Ki spiritual. Namun, karakteristik indah dari 5 Elements Mix Chaos Lotus adalah bahwa ia dapat mengambil keuntungan dari penguatan dan pengendalian bersama dari 5 elemen, dan membuat 5 jenis spiritual Ki yang berbeda menciptakan keseimbangan yang sempurna. Namun, menyerap ki spiritual adalah satu hal, menyempurnakannya adalah hal lain. Hanya 5 Elements Heaven Great Skill yang bisa mencapai keduanya. Teknik kultivasi ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh siapa saja. Untuk itu diperlukan multitasking tingkat tinggi dan tidak mengizinkan kesalahan atau kesalahan apapun. Jika tidak, kekuatan asal bisa memasuki jalur yang salah. Konsekuensi ringan dari ini adalah mengeluarkan darah segar. Konsekuensi paling serius adalah kematian instan. Basis spirit kelas abadi, skill tingkat surga, kontrol yang sangat kuat. Hanya dengan 3 faktor ini digabungkan satu akan memiliki 5 elemen Mix Chaos Lotus Spirit Base dapat menumbuhkan keterampilan kelas 5 elemen surga. Mampu memenuhi persyaratan tinggi seperti itu, kecepatan kultivasi Ling Han bisa dibayangkan. Ki spiritual yang tak berujung bergegas ke dalam dan tubuh Ling Han terus-menerus menghasilkan kekuatan asal. Menyaring darah, daging, pembuluh darah dan tulangnya. Seorang seniman bela diri dari Body Refining Tier belum membuka dantiannya, dan dengan demikian hanya bisa menyimpan kekuatan asalnya dalam darah, daging, pembuluh darah dan tulangnya. Hanya sekali dia melangkah ke elemen Gathering Tier, dia bisa membuka dantiannya dan membentuk dunia kecil di dalam tubuhnya untuk mengakomodasi origin powernya di sana. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah prajurit yang kuat dari surga tingkat, jadi secara alami dia tidak akan membuat kesalahan jalan kultivasi.
saat dia sekarang memiliki basis roh terbesar di dunia dan mengembangkan teknik tingkat pertama terbaik yang ada. Kecepatan kemajuannya secara alami seolah-olah dia telah menumbuhkan sayap dan terbang. Periode tengah dari lapisan kedua body refining tier. Periode akhir, puncak. Dengan hanya sedikit gemetar tubuhnya, rintangan untuk lapisan ketiga body refining tier segera diatasi. Sangat cepat, Ling Han mengangguk diam-diam. Dalam kehidupan terakhirnya, dia memiliki basis spirit level surga tingkat tinggi. Tetapi dia masih menghabiskan 12 hari untuk naik dari lapisan kedua tingkatan pemurnian tubuh ke lapisan ketiga tingkatan pemurnian tubuh. Namun, itu bukan karena level tinggi basis spirit kelas surga benar-benar buruk dibandingkan dengan basis spirit kelas abadi, tetapi lebih karena Ling Han telah mengolah teknik budidaya level kuning tingkat tinggi pada waktu itu. Dia yang sekarang seolah-olah berdiri di atas bahu seorang raksasa, tidak mungkin kehidupan terakhirnya bisa dibandingkan dengan titik awal dia sekarang. Dia tidak punya niat untuk berhenti di sana. Dia dengan saksama dan terus-menerus menyempurnakan ki spiritual dari lingkungan, mengubahnya menjadi kekuatan asal tubuhnya sendiri. Periode awal lapisan ketiga body refining tier, periode menengah, periode akhir, puncak, hanya dalam waktu beberapa jam. Dia telah mencapai batas lapisan ketiga dan dengan demikian dari tahap awal body refining tier. Namun, setelah menghabiskan waktu yang lama berkultivasi, energi mentalnya sebagian besar habis. Persyaratan untuk mengendalikan Five Elements Heaven Grade Skill cukup tinggi. Jika dia terus berkultivasi, dia bisa salah memperbaiki kekuatan asalnya setiap saat, hanya membawa bahaya dan tidak ada manfaat. Tetap saja, dia sudah mencapai level ini. Jadi tidak peduli apa, dia ingin menembus ke lapisan keempat body refining tier hari ini. Lapisan ketiga masih merupakan tahap awal body refining tier. Sedangkan lapisan keempat adalah tahap tengah. Ini adalah lompatan besar dan bukan hanya terobosan sederhana dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Bagi orang biasa berpikir untuk menerobos 2 kali dalam periode waktu yang singkat, itu tanpa diragukan merupakan fantasi yang lengkap. Tidak peduli apa. Untuk menerobos akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari mengumpulkan kekuatan asal. Namun, Ling Han adalah seorang prajurit dari Heaven Tier dalam kehidupan terakhirnya. Jadi baginya, tidak ada hambatan sebelum Heaven Tier. Penerobosan, dia mendengus pelan, dan ada perubahan halus dalam tubuhnya. Dengan sedikit gemetar tubuhnya, dia sekali lagi menerobos lapisan keempat dari body refining tier. Sekarang ini akhirnya bisa diperlihatkan kepada orang lain. Dia menunjukkan sedikit senyum. Meskipun lapisan kultivasi ini tidak dapat dianggap sangat tinggi di antara mereka pada usia yang sama, untuk secara berturut-turut menembus 2 lapisan kecil dalam satu malam masih merupakan sesuatu yang memberinya kepuasan besar. Selain itu, teknik kultivasi yang dia gunakan adalah skill tingkat surga. Origin powernya sangat murni, kualitasnya jauh lebih tinggi daripada orang lain. Kekuatan lapisan keempat dari body refining tier yang dia gunakan sudah cukup untuk membandingkan dengan kekuatan seseorang dari periode puncak lapisan kelima dari body refining tier, atau bahkan lapisan keenam. Tidur. Dia naik ke tempat tidur. Karena besarnya biaya energi mentalnya, ia dengan cepat tertidur. Namun, itu adalah tidur ringan karena kesadarannya masih 70% waspada, sehingga dia bisa segera terbangun pada gangguan terkecil. Malam berlalu dengan cepat, dan dia terguncang oleh fluktuasi besar origin power. Dia segera duduk tegak, mengungkapkan ekspresi yang sangat waspada, tetapi kemudian segera menyadari bahwa itu bukan serangan musuh, melainkan Liu Yutong yang telah menerobos. Untuk menembus ke lapisan ke-9 elemen gathering tier dari lapisan ke-8 elemen gathering tier dalam 3 hari, bakatnya benar-benar bagus. Untuk setiap tingkatan, semakin jauh, semakin sulit untuk menerobos, seolah-olah seseorang sedang mendayung perahu melawan arus. Dengan suara lembut, tirai gantung pintu terbuka, dan dia bisa melihat Liu Yutong berjalan keluar. Ada fluktuasi energi yang kuat di sekitar tubuhnya. Dia baru saja menerobos, dan masih tidak bisa mengendalikan energi yang membengkak di sekujur tubuhnya. "Aku menerobos," dia berkata kepada Ling Han, dan ada kegembiraan dan kebanggaan di wajahnya yang cantik. 3 hari untuk sepenuhnya menembus celah antara 2 lapisan, apalagi yang paling sulit antara lapisan ke-8 dan ke-9,
ini memang sesuatu yang bisa dibanggakan. Dia memandang ke arah Ling Han, berharap mendengar pujian dari mulut yang lain. Namun, kegembiraan dan kebanggaannya sangat cepat lenyap sama sekali. Ekspresi wajahnya seolah-olah baru saja melihat hantu, menunjuk ke arah Ling Han. Dia berkata, kamu sudah berada di lapisan keempat body refining tier. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa sebelum pengasingannya, Ling Han hanya di lapisan kedua dari body refining tier. Selain itu, obat Zuhesin baru dikirim kemarin pagi. Dengan hati-hati menghitung, dari saat basis rohnya pulih hingga saat ia menembus ke lapisan keempat dari body refining tier, Ling Han hanya menghabiskan 1 hari dan 1 malam untuk menembus 2 lapisan kecil. Dengan perbandingan, apa yang akan dia habiskan 3 hari hanya untuk menembus 1 lapisan saja. Semua orang mengatakan bahwa Tuan Muda Klan Ling adalah sampah standar. Tetapi jika seseorang dengan tingkat kemajuan seperti ini masih dianggap sebagai sampah, maka apa yang akan dia hitung? Sepotong sampah di antara semua sampah lainnya. Kamu sekarang berada di lapisan keempat body refining tier, bahkan suaranya sedikit bergetar di dalamnya. Jika seseorang mengatakan kepadanya sehari yang lalu bahwa dia akan terkejut karena seseorang menerobos ke lapisan keempat dari body refining tier, dia tidak akan menjawab apa-apa selain dengusan jijik. Namun, jika mereka menambahkan bahwa seseorang menghabiskan 1 hari untuk menerobos dari lapisan kedua body refining tier ke lapisan keempat body refining tier, dia pasti akan menemukan bahwa itu adalah lelucon terbesar di dunia. Dia pernah berpikir bahwa tidak akan ada lagi mukjizat dari Ling Han. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sekali lagi mengalami guncangan yang begitu mengejutkan. Ling Han mengangguk, dan dengan nada tenang, dia berkata, "Itu benar. Bagaimana dengan itu? Bagaimana kamu bisa mengabaikannya begitu saja?" Liu Yutong segera merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Chapter 12. Peng, 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 peng. Pada saat itulah ketukan yang mendesak terdengar dari pintu. Ling Han berjalan dan membuka pintu hanya untuk melihat seorang pelayan laki-laki. Dia sudah memerintahkan bahwa, jika tidak ada urusan yang mendesak, dia tidak boleh diganggu. Karena itu, dia bertanya, "Apa yang terjadi?" "Kepala klan telah kembali," bocah pelayan itu buru-buru berkata. Kegembiraan langsung bangkit dalam tubuh Ling Han, mendesaknya untuk bertemu dengan pria itu. Ini adalah reaksi naluriah dari tubuh. "Ayah," gumamnya. Dia telah mewarisi tubuh ini, dan juga mewarisi darah dan tanggung jawab milik tubuh ini. Dia berbalik dan tersenyum pada Liu Yutong, berkata, "Yutong, ikut aku untuk bertemu ayahku." Sebuah blus on merah segera menerbangkan wajah cantik Liu Yutong. Dia merasa seolah-olah dia adalah menantu perempuan yang akan bertemu dengan mertuanya. Dia buru-buru meludahi hatinya beberapa kali. Mengapa dia memiliki perasaan seperti ini? Tidak ada yang terjadi di antara dirinya dan orang ini. "Di mana ayah?" Ling Han bertanya pada bocah pelayan itu. "Di aula utama." Ling Han menuju ke aula utama, dan langkah-langkahnya meningkat dari berjalan ke berlari. Ada kerinduan yang kuat di hatinya. Saat dia menerobos masuk ke ruang tamu, dia melihat seorang pria berusia sekitar 40 tahun, berdiri di sana dengan bangga. Dia memiliki sosok tinggi, lebar, wajah tampan, dan memancarkan aura yang kuat. Pada saat itu, Ling Han tidak bisa lagi membedakan apakah itu reaksi naluriah dari tubuh, atau fakta bahwa ia adalah seorang yatim piatu dalam kehidupan terakhirnya dan begitu haus akan cinta keluarga. Matanya tidak bisa menahan basah, dan hubungan darah mengalir melalui nadinya menyebabkan dia dengan mudah memanggil, "Ayah." Ling Dongsing tertawa terbahak-bahak dan dengan cepat berjalan untuk memeluk Ling Han. Namun, dia segera memasang ekspresi terkejut dan berkata, "Mengapa kamu masih di kediaman klan? Bukankah kamu seharusnya pergi ke Akademi Huyang?" "Ini adalah cinta kebapaan. Ini adalah cinta kebapaan." Ling Han dengan rakus menikmati pelukan ayahnya. Meskipun dalam kehidupan terakhirnya, seseorang dengan tingkat kultivasi Ling Dongsing bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk matanya, sekarang dia terguncang sampai matanya dipenuhi air mata. Dia akhirnya membuang identitas kehidupan terakhirnya untuk menikmati kehidupan barunya.
dia tidak lagi penyendiri tanpa keluarga. Dia memiliki seorang ayah yang baik yang akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuknya. Dia menggosok sudut matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak ingin pergi ke Akademi Huyang." "Mengapa?" Ling Dongxing bertanya. Dia tahu bahwa kualitas basis spirit putra satu-satunya terlalu buruk. Meskipun dia telah menghabiskan berbagai upaya, kultivasinya masih tidak membuat kemajuan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat membantu. Dan dia juga telah bekerja sangat keras untuk mengirim Ling Han ke Akademi Huyang, yang memanfaatkan berbagai sumber daya tak terukur yang ada di Akademi Huyang untuk secara paksa meningkatkan tingkat budidaya Ling Han ke tingkat pengumpulan elemen. Hanya dengan itu dia bisa mati tanpa penyesalan. Tapi Ling Han sebenarnya mengatakan dia tidak ingin pergi ke Akademi Huyang. Ini menyebabkan amarahnya meningkat. Tidak ada yang bisa dilahirkan dengan bakat yang buruk. Tetapi jika tidak ada sedikit pun keinginan untuk memperbaiki diri sendiri, maka benar-benar tidak ada obat. Ling Han secara alami tidak bisa mengatakan bahwa ia telah menjadi prajurit surga tingkat dalam kehidupan terakhirnya dan ada banyak teknik budidaya tingkat tinggi dan keterampilan bela diri yang tersimpan di dalam kepalanya, atau bahwa ia telah memperoleh gulir surga yang tidak dapat dihancurkan yang mengharuskannya menghabiskan 10.000 tahun hanya untuk memahami lapisan pertama. Bahkan jika dia pergi ke Akademi Huyang, apa yang harus dia pelajari? Jika dia benar-benar mengatakannya, Ling Dongxing mungkin berpikir bahwa dia telah dirasuki. "Yutong, ayo, ini ayahku," katanya sambil melirik Liu Yutong, buru-buru memanggilnya untuk datang dengan lambaian tangannya, mengganti topik pembicaraan. Yutong dengan ini menyapa kepala klan Ling Clan. Liu Yutong melakukan etiket ucapan seorang junior. Ling Dongxing kaget. Dia tidak tahu siapa Liu Yutong, namun dia bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang seniman bela diri dari elemen gathering tier seperti dia, dan bahwa kultivasinya tidak jauh berbeda dari miliknya. Keduanya berada di lapisan ke-9 tingkat elemen pengumpulan. Kebanyakan seniman bela diri akan bisa mengetahui tingkat kultivasi mereka yang lebih lemah dari diri mereka sendiri. Ling Han adalah pengecualian, lagi pula. Dia membawa pengetahuan menakjubkan tentang seorang prajurit tingkat surga dari kehidupan masa lalunya. Dengan hal ini, dia bisa benar-benar berdiri di tingkat yang sama dengan dia, dan tidak perlu baginya untuk melakukan sapaan seorang junior. "Tunggu, mungkinkah?" Dia tiba-tiba tampak gembira dan terkejut. Mungkinkah itu karena Ling Han, gadis muda ini menyukai putranya? Dengan pemikiran ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Gadis ini sepertinya baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Namun yang mengejutkan, dia sudah berada di lapisan ke-9 elemen gathering tier, bakatnya pasti sangat tinggi, dengan teman yang sangat baik. Jadi bagaimana jika tingkat kultivasi Ling Han sendiri lebih miskin? Tidak heran bocah ini tidak ingin pergi ke Akademi Huyang, pasti dia tidak ingin dipisahkan darinya. Hei, bocah ini sebenarnya adalah karakter yang penuh kasih sayang. "Dasar bocah cilik," Ling Dongxing memelototi Ling Han, lalu berkata pada Liu Yutong, "Nona, dari mana asalmu?" "Klan Liu dari kota Kekaisaran," jawab Liu Yutong. Ling Dongxing terkejut. Klan Liu dari kota Kekaisaran. Meskipun ada banyak di dunia dengan nama keluarga Liu, hanya ada satu Liu Clan di kota Kekaisaran, salah satu dari 8 klan besar, dengan kekuatan yang hanya di bawah keluarga Kekaisaran di seluruh negara hujan. Latar belakang yang hebat. "Tunggu, kamu harusnya yang dikirim dari Akademi Huyang untuk menjemput Han Er ke Akademi, kan?" Tiba-tiba dia melihat kilatan cahaya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang dari klan Liu dari kota Kekaisaran akan muncul di sini? "Ya, kepala klan Ling," kata Liu Yutong lembut. Ling Dongxing tidak bisa tidak melihat ke arah Ling Han, dan dalam hatinya berpikir bahwa meskipun putranya tidak mampu dan tanpa bakat dalam seni bela diri, kemampuannya untuk menjemput anak perempuan benar-benar mengambil napas seseorang yang lain di sini hanya untuk menjemputnya. Jadi bagaimana dia bisa menangkap hati orang lain, apalagi dia hanya butuh beberapa hari. Ling Han mewarisi sikap anggun dan menawan dari masa mudanya. Ya, pasti begitu, tapi karena Liu Yutong adalah seseorang dari Akademi Huyang, mengapa Ling Han tidak mengikutinya? Mereka berdua akan berada di Akademi Yang, jadi tidak akan ada kekhawatiran berada di dua tempat yang terpisah. "Ayah, aku ingin berada di sisimu sebentar lagi. Lagi pula aku bisa pergi ke Akademi," kata Ling Han. Dia tidak ingin menakut-nakuti ayahnya,
dan dengan demikian berencana untuk melanjutkan perlahan, dan membiarkan Ling Dongxing menerima perubahan dalam dirinya sedikit demi sedikit. Ling Dongxing tertawa lebar, dan berkata, bagus, bagus, bagus bagaimanapun, orang yang akan menjemputnya masih di sini, sehingga Ling Han bisa pergi ke Akademi Hu yang kapan saja dia mau. Dia menepuk bahu Ling Han dan baru saja akan mengatakan sesuatu lebih banyak tentang topik itu, tetapi membuat ekspresi terkejut ketika dia melihat, Haner, kamu telah menembus. Akhirnya ada seseorang untuk berbagi kejutan yang saya alami, pikir Liu Yutong. Aku menerobos, Ling Han mengangguk. Aku baru pergi selama 10 hari, dan kamu tidak hanya menerobos, kamu benar-benar menembus 2 lapisan. Kejutan Ling Dongxing tidak berkurang sedikit pun, tingkat perkembangan seperti ini benar-benar tak terbayangkan. Jika Ling Han hanya menembus 1 lapisan, maka dapat dijelaskan bahwa Ling Han telah dipersiapkan dengan baik, dan telah berada di lapisan yang sama untuk jangka waktu yang terlalu lama dan dengan demikian memicu ledakan 1 kali menggunakan asal yang terakumulasi. Kekuasaan, tapi 2 lapisan penuh, ini praktis akan mengejutkan orang lain sampai mati. Apakah putranya benar-benar sepotong sampah? Jika ini masih dianggap sebagai sampah, maka apakah masih ada jenius di dunia ini? Melihat sudut berkedut dari mulut Ling Dongxing, Liu Yutong langsung merasa terhibur di hatinya. Dia tidak ingin menjadi satu-satunya yang selalu mengalami kejutan besar semacam ini. Itu bisa diterima, Ling Han mengangguk. Ling Dongxing dan Liu Yutong memutar mata mereka. Hanya bisa diterima. Namun, Ling Dongxing langsung tertawa terbahak-bahak berkata, hahaha, mari kita lihat siapa yang berani mengatakan bahwa anakku adalah sampah di masa depan. Ayah mana yang tidak ingin putranya sukses dalam hidup? Sejauh ini, Ling Han hanya bisa menjadi sampah karena keterbatasan dari pangkalan rohnya. Namun sekarang Ling Dongxing merasa seolah-olah dia melihat secercah harapan. Ayah, aku mendapatkan pertemuan yang menentukan, kata Ling Han. Ling Dongxing mengangguk. Jika tidak ada pertemuan yang menentukan, bagaimana Ling Han bisa membuat kemajuan secepat itu? Namun, pertemuan yang menentukan ini memang luar biasa besar. Chapter 13. Ayah, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku hanya akan membuatmu bangga padaku, kata Ling Han. Bagus, bagus, bagus. Kamu benar-benar milikku, milik Ling Dongxing, nak. Ling Dongxing juga bersemangat sampai meneteskan air mata. Meskipun dia tidak tahu pertemuan takdir seperti apa yang telah diperoleh Ling Han, saat ini dia hanya bisa merasa gembira, bersemangat dan senang. Dia hanya ingin mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa putranya, putra Ling Dongxing, bukan sampah. Liu Yutong melihat pemandangan ini dan, untuk beberapa alasan, sudut matanya terasa sedikit basah. Ayah, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Ling Han menarik Ling Dongxing ke sudut halaman mereka, dan membiarkan Liu Yutong pergi dulu. Ada beberapa kata yang hanya bisa diucapkan kepada ayahnya dan, setelah semua, Liu Yutong belum mendapatkan persetujuan dan kepercayaannya yang sebenarnya. Masalah apa yang membuatmu begitu misterius tentang hal itu? Ling Dongxing bertanya dengan senyum dan sedikit rasa ingin tahu. Dia ingin tahu apa kata-kata yang bahkan tidak bisa didengar oleh Liu Yutong. Dia tentu berpikir bahwa Ling Han dan Liu Yutong sudah menjadi pasangan. Ling Han berkata, ayah, biarkan aku melihat pangkalan rohmu. Seseorang dapat benar-benar melihat basis spirit menggunakan cara khusus, tetapi bagi mereka yang berada di tingkat pengumpulan elemen, mereka dapat secara langsung memproyeksikan gambar basis spirit mereka tanpa harus menggunakan metode pendukung apapun. Ling Dongxing tidak bisa menahan cemberut, sebelum berkata, kenapa? Saya ingin menemukan teknik kultivasi yang paling cocok untuk Anda, dengan mempertimbangkan basis roh Anda, kata Ling Han. Ling Dongxing tidak dapat menahan diri untuk diam membisu. Berapa banyak teknik kultivasi yang dapat dilakukan putra dari tangannya ini untuk benar-benar dapat memilih teknik kultivasi yang paling cocok untuk individu sesuai dengan jenis spirit base mereka. Jika dia tidak hanya menyaksikan mukjizat Ling Han, dia tidak akan mempercayai kata-katanya sedikitpun. Dia menggelengkan kepalanya, namun tidak mengatakan sepatah kata pun. Ayah, ketika Ling Han memandang Ling Dongxing,
dia menyadari sepertinya ada semacam cerita tersembunyi. Ling Dongxing menghela nafas dan berkata, tidak peduli apa teknik kultivasi itu, tidak ada gunanya, pangkalan rohku sudah hancur. Apa? Ling Han memanggil dengan lembut, tetapi segera, ekspresi marah menyelinap ke wajahnya. Siapa yang melakukannya? Ling Dongxing adalah pejuang dari elemen Gathering Tier, jadi tidak mungkin basis rohnya telah dinonaktifkan sejak awal. Jadi, kesimpulan logisnya adalah bahwa itu dilumpuhkan oleh orang lain. Ling Han adalah seseorang yang akan menutupi kekurangan rakyatnya sendiri. Apalagi ini adalah ayahnya sendiri, jadi secara alami ia akan marah. Hal ini, terkait dengan ibumu. Ling Dongxing menghela nafas, dan wajahnya menunjukkan kilatan kelembutan. Meskipun sepertinya ada juga penyesalan dan kemarahan yang bercampur dengannya. Singkatnya, itu adalah ekspresi yang sangat rumit. Ibu, Ling Han bergumam. Menurut ingatan tubuh ini, Ling Dongxing tidak pernah menyebut-nyebut tentang ibunya kepadanya. Setiap kali dia bertanya tentang ibunya, Ling Dongxing akan segera mengganti topik pembicaraan. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa, tidak lama setelah kelahirannya, ibunya telah meninggal. Di masa lalu, aku berpikir bahwa masalah tentang ibumu akan selamanya terkubur dalam lubuk hatiku. Tapi sekarang, Ling Dongxing berhenti. Haner, jika kamu bisa mencapai elemen Gathering Tier dalam waktu 3 tahun, maka aku akan memberitahumu tentang ibumu. Dia belum mati. Kegembiraan yang kuat bangkit dalam hati Ling Han. Langit benar-benar murah hati baginya, tidak hanya memberinya cinta kebapaan, tetapi juga memberinya kesempatan untuk mendapatkan cinta keibuan juga. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, betapa sulitnya itu, aku tidak perlu 3 tahun, aku akan bisa menerobos ke elemen Gathering Tier dalam waktu 3 bulan. Ling Dongxing terguncang. 3 bulan untuk menerobos dari lapisan keempat tier penyulingan tubuh ke tier pengumpulan elemen, apakah ini mungkin? Bahkan baginya, yang pernah dianggap sebagai jenius terhebat di kota Grey Cloud, perlu waktu 2 tahun untuk membuat lompatan raksasa. Tapi begitu dia ingat bahwa Ling Han telah menembus 2 lapisan hanya dalam 7 hari, untuk menerobos ke elemen Gathering Tier dalam 3 bulan tidak terlihat terlalu mustahil. Dia terkejut sesaat, sebelum dia berkata, baiklah, jika kamu bisa menerobos ke elemen Gathering Tier dalam waktu 3 bulan, maka aku akan memberitahumu segalanya, dan kamu akan menjadi orang yang pergi dan menyelamatkan ibumu. Menyelamatkan, ini berarti bahwa ibunya saat ini dikurung di suatu tempat. Tidak heran Ling Dongxing selalu menipunya dengan mengatakan bahwa ibunya telah meninggal. Jadi itu adalah kebohongan putih. Ling Han mengangguk, tetapi dia masih berkata sambil tersenyum, bukankah ayah ingin menyelamatkan ibu dengan tanganmu sendiri? Mata sengit Ling Dongxing melebar, dan dia menunjukkan ekspresi bersemangat. Namun dengan cepat tenang lagi, dia berkata, basis rohku sudah hancur, aku harus mengambil pil asal kembali hanya untuk memulihkan kekuatan asal, tidak ada cara bagiku untuk maju ke depan, dan untuk menyelamatkan ibumu akan membutuhkan setidaknya tingkat budidaya Flower Blossom Tier. Selain Shattering Void Tier yang legendaris, ada total 9 tingkatan dalam seni bela diri, yang masing-masing adalah penyulingan tubuh, pengumpulan elemen, mata air sembur, lautan spiritual, alas spiritual, bunga mekar, bayi spiritual, transformasi dewa, dan tingkatan surga. Flower Blossom Tier, tingkat ke-6, konsep macam apa ini? Pejuang terkuat dari 8 klan besar negara hujan hanya dari tingkat pedestal spiritual, dan menurut rumor, klan kekaisaran memiliki prajurit yang sangat kuat dari tingkat bunga mekar untuk mengawasi administrasi pusat, yang menjaga 8 klan besar dicek, memastikan mereka tidak memiliki pemikiran mencoba sesuatu yang lucu. Seseorang yang telah mencapai budidaya tingkat bunga mekar akan dapat memulai negara mereka sendiri untuk diturunkan kepada keturunan mereka. Namun, untuk Ling Han yang pernah menjadi prajurit tingkat surga, jadi bagaimana jika itu adalah tingkat bunga mekar, dan dalam kehidupan baru ini, semua kondisi awalnya bahkan lebih luar biasa, basis roh kelas abadi, gulir surga yang tidak bisa dihancurkan. Selain itu, dia telah melewati 9 tingkatan seni bela diri 1 kali, jadi tidak mungkin dia akan menghadapi jenis apapun kemacetan, dan keterampilan alkemis yang sangat baik akan dapat memberinya semua jenis pil dan obat-obatan alkimia. 30 tahun, paling lama, 50 tahun, dan dia akan dapat kembali ke puncak lagi. Ling Han tertawa dan berkata, ayah,
Pangkalan roh adalah bagian dari tubuh. Tidak ada yang tidak dapat menyembuhkan pangkalan roh. Biarkan aku melihatnya. Ling Dongxing menatap Ling Han sebentar sebelum akhirnya dia mengangguk dan berkata, "Baiklah." Dia mengangkat kedua tangan seolah-olah dia sedang memegang sesuatu dan, dengan perintah mental, dia memproyeksikan pangkalan roh dalam dantiannya ke pandangan terbuka. Ling Han sedikit terkejut. Basis spirit Ling Dongxing secara mengejutkan adalah Heaven Level Broken Edge Sword tingkat rendah. Dari perataan emas, tidak mengherankan bahwa meskipun Ling Dongxing sudah lama memiliki basis rohnya lumpuh, dia masih berada di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Itu karena kecepatan kultivasinya sangat cepat, dan dia sudah lama mencapai tingkat kultivasi semacam ini. Namun, saat ini pedang tepi patah ini telah lama kehilangan pedangnya, dan hanya sedikit gagang pedang yang tertinggal. Tidak ada cara yang mungkin bahwa itu bisa terus menyerap ki spiritual, sehingga secara praktis hancur total. Penghancuran pangkalan roh berarti bahwa tidak mungkin lagi seni bela diri pemilik untuk meningkat lebih lanjut. Namun, membuatnya pulih tidak sulit bagi Ling Han. Dia berkata, "Ayah, basis rohmu masih bisa disembuhkan, tetapi saat ini saya tidak memiliki ramuan obat yang diperlukan, jadi saya perlu waktu. Benar-benar ada harapan." Ling Dongxing tidak bisa menahannya saat tangannya mengepal. Jika dia bisa, dia tentu saja ingin secara pribadi menyelamatkan istrinya dari jurang penderitaannya, tetapi karena pangkalan rohnya telah dihancurkan, dia hanya bisa menaruh harapan pada putranya. Di masa lalu, ketika pangkalan roh Ling Han dibangunkan, namun itu dinyatakan sebagai pangkalan spiritual 5 elemen. Ling Dongxing merasa kecewa dan menyakitkan yang tak tertahankan. Sejak saat itu, dia melepaskan harapannya dan menipu Ling Han dengan mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal, memikul semua rasa sakit dan kerinduannya sendiri. "Haner, apa yang kamu katakan itu benar?" Dia bertanya dengan suara bergetar. "Tentu saja itu kebenaran," jawab Ling Han dengan sungguh-sungguh. "Beri aku 3 tahun, tidak 2 tahun, dan aku pasti akan menemukan ramuan obat untuk ayah dan membuat pil alkimia untuk menyembuhkan pangkalan roh ayah." Ling Dongxing berkata dengan murah hati, "Baiklah, maka pada saat itu, kita berdua, ayah dan anak, akan bergabung untuk menyelamatkan ibumu dan menyatukan kembali keluarga kita." Ling Han mengangguk. Ling Han mengangguk. "Namun, kamu masih harus patuh pergi ke Akademi Hu yang untukku." Ling Dongxing tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Ling Han tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Dia sudah menunjukkan bakat luar biasa. Jadi mengapa orang tuanya masih tidak percaya padanya dan memaksanya untuk pergi ke Akademi Huyang? Namun, perbuatan ayahnya adalah semua demi dirinya dan bermaksud baik. Karena ayahnya sangat ingin dia pergi, maka dia pergi begitu saja. Tidak masalah di mana ia berkultivasi. Selain itu, Grey Cloud Town terlalu kecil dan tidak mungkin memasok sumber daya budidaya yang dia butuhkan. Chapter 14. Ling Han mengungkapkan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Ling Zongquan, putra-putranya dan cucunya kepada Ling Dongxing. Kelompok orang itu jelas tidak akan menyerah begitu saja dan mereka pasti akan mencoba melakukan sesuatu. Jadi Ling Dongxing perlu bersiap untuk itu. "Saya mengerti." Ling Dongxing tampak sangat percaya diri. Dia telah secara terbuka bersaing dengan Ling Zongquan selama bertahun-tahun, namun Ling Zongquan hanya bisa tetap sebagai kepala butler, sepenuhnya ditekan olehnya. Bertahun-tahun yang lalu, Ling Dongxing juga digunakan untuk menjadi jenius yang disukai dan bangga, keberadaan yang sangat kuat di dalam klan. Jika bukan karena penghancuran basis rohnya, seseorang seperti Ling Zongquan tidak akan ada apa-apanya di matanya. Dia berani menggertak putraku. Jika aku tidak mengalahkannya sampai dia harus terbaring di tempat tidur selama sebulan, maka nama keluargaku bukan Ling." Dia berkata dengan kejam, matanya dingin. "Jadi ayahku juga seseorang yang akan melindungi rakyatnya sendiri." Kata-kata itu sangat disukai Ling Han. Ling Han berbicara dengan ayahnya sejenak sebelum pergi. Sebagai kepala klan besar, Ling Dongxing tentu saja memiliki banyak hal yang harus dihadapi. Selain itu, ia masih harus pergi dan memukuli Ling Zongquan, anjing tua yang berani memanfaatkan ketidakhadirannya untuk menggertak putranya.
Ling Han tidak tertarik melihat anjing tua itu dihabisi habis-habisan dan tanpa ampun oleh Ling Dongxing. Dia kembali ke kamarnya untuk mulai mempertimbangkan arah yang harus dia ambil di masa depan. Kultivasi pasti akan membutuhkan dukungan pil alkimia, dan alasan dia telah mencapai surga tier hanya dalam 200 tahun dalam kehidupan terakhirnya adalah karena dia sendiri adalah seorang alkemis jenius. Namun, bahkan seorang ibu rumah tangga yang pandai tidak bisa memasak tanpa nasi. Meskipun sekarang ia memiliki segala macam pengetahuan tentang alkimia, di tangannya masih diperlukan bahan untuk meramu pil, dan semakin tinggi kadar pil alkimia, semakin berharga dan berharga bahan yang dibutuhkan. Sebenarnya, jika seseorang membandingkan kekayaan Ling Clan dengan biaya bahan-bahan ini, hasilnya bisa disimpulkan dengan hanya satu kata, miskin. Dia harus melakukan sesuatu, jika tidak, kecepatan kultivasinya pasti tidak akan dapat mencapai standar yang diharapkan. Sederhananya, dia harus mendapatkan uang. Ling Han saat ini berhasil memikirkan dua cara. Pertama, penjualan teknik budidaya dan keterampilan seni bela diri. Dalam kehidupan terakhirnya, dia telah mengumpulkan sejumlah besar seni rahasia kelas atas. Jika dia membawa salah satu dari mereka ke pelelangan, dia pasti akan mendapatkan kekayaan astronomi. Namun, ini tidak tepat, karena Ling Han saat ini terlalu lemah. Jika dia masih memiliki tingkat kultivasi Heaven Tier, maka bahkan jika dia merilis teknik kultivasi kelas surga, yang lain secara alami tidak akan berani memiliki ide jahat. Namun, jika dia melakukan sesuatu seperti itu sekarang, dia hanya akan menjadi target bagi orang lain untuk memaksanya menyerahkan lebih banyak teknik kultivasi. Jika dia benar-benar harus menjual teknik budidaya atau keterampilan seni bela diri, dia hanya bisa menjual yang tidak terlalu jauh dari tingkat keterampilan seni bela dirinya saat ini. Selain itu, dia tidak bisa menjual terlalu banyak sekaligus. Maka yang tersisa hanya metode kedua, yaitu menjual pil alkimia. Ini adalah profesi aslinya. Selain itu, alkimia adalah profesi yang sangat dihormati. Siapapun yang berani tidak menghormati seorang alkemis dapat dengan mudah menyebabkan kemarahan publik. Jadi pasti akan ada pertimbangan serius sebelum ada yang mencoba hal bodoh seperti itu. Dalam negara hujan saat ini, setidaknya 80% alkemis negara terlibat dengan paviliun obat surga. Sementara 20% sisanya adalah tamu terhormat dari berbagai klan dan faksi besar. Pil alkimia yang dibuat oleh mereka hanya akan digunakan oleh anggota kekuatan besar ini, tanpa ada kemungkinan mereka dijual di depan umum. Terakhir, ada beberapa alkemis yang penyendiri dan tidak bekerja untuk jenis kekuatan apapun. Jika mereka kekurangan uang, mereka hanya akan membuat pil alkimia untuk dijual. Dengan demikian, mereka sepenuhnya bebas dari kewajiban apapun. Misalnya, di Grey Cloud Town, pasokan pil alkimia dan obat-obatan bermutu tinggi hanya akan ditemukan di Heaven's Medicine Pavilion, sehingga mereka yang ingin membelinya hanya bisa memilih untuk pergi ke sana. Pil alkimia tingkat rendah akan didistribusikan untuk dijual dalam batch oleh Heaven's Medicine Pavilion, yang ditawarkan kepada dua klan besar di kota. Dengan demikian, akan ada manfaat bersama untuk kedua klan besar dan pavilion obat surga. Lagi pula, kedua klan besar sangat berpengaruh di daerah itu. Kedua klan besar disebut Ling Clan dan Cheng Clan. Kedua klan akan dapat memperoleh 50% dari total pil alkimia tingkat rendah dari Heaven's Medicine Pavilion. Namun, meskipun kedua klan besar hanya memperoleh sedikit keuntungan jika dibandingkan dengan Heaven's Medicine Pavilion, dalam hal pil alkimia, mereka bisa dikatakan telah mendapatkan keuntungan luar biasa. Alkimia adalah profesi bergaji sangat tinggi. Ini juga salah satu alasan mengapa alkemis dianggap sebagai tamu terhormat oleh berbagai kekuatan besar. Jika berbagai klan dan faksi tidak memiliki alkemis sendiri, maka pembelian pil alkimia dan obat-obatan akan menimbulkan biaya astronomi yang mengerikan. Dalam kehidupan ini, Ling Han tidak berencana untuk mengerahkan terlalu banyak upaya di jalur alkimia. Karena itu, dia hanya ingin menjadi seorang alkemis kesepian. Jika dia kekurangan uang, maka dia akan meramu beberapa pil. Itu cukup selama dia punya cukup dana. Kemudian diputuskan, saya akan menggunakan alkimia sebagai dukungan untuk seni bela diri saya. Namun, sekarang Ling Dongxing telah kembali, kebebasan Ling Han juga dibatasi. Orang tuanya mendesaknya untuk segera pergi ke akademi. Tentu saja bukan Akademi Hu Yang, tetapi Akademi Cloud Grey, Akademi Hu yang didirikan oleh klan Rain Country.
dan sementara Grey Cloud Academy juga didirikan oleh pemerintah, tidak ada cara untuk membandingkan sumber daya kedua akademi. Bagaimanapun, perbedaan itu terlalu besar. Namun, Ling Dongxing masih memiliki harapan bahwa Ling Han bisa menjadi selebriti semalam di Akademi Cloud Grey. Semua ayah secara alami ingin putra mereka unggul dan menjadi orang yang sukses. Ling Han tentu saja tidak ingin mengecewakan ayahnya, jadi dia hanya bisa setuju untuk pergi ke akademi. Lagi pula dia tidak memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia hanya pergi ke akademi selama beberapa hari dan memamerkan sedikit untuk memuaskan ambisi ayahnya. Dengan cara ini, Ling Dongxing tidak akan melihat ada kebutuhan untuk membatasi dia lebih jauh. Selain itu, ia juga ingin mewujudkan keinginan pendahulunya yang sudah lama dihargai dan membersihkan reputasinya sebagai bagian dari sampah. Ketika dia pergi, Liu Yutong secara alami ada di sampingnya, dan mereka berdua tiba di Grey Cloud Academy. Namun, sangat tidak pantas bagi Liu Yutong untuk menemaninya bahkan selama kelas, jadi dia hanya bisa berjalan-jalan di akademi. Kecakapannya juga berarti bahwa dia tidak takut ada orang yang mencoba sesuatu yang lucu dengannya karena kecantikannya yang ekstrim. Ling Han berjalan perlahan, bukan suatu keharusan baginya untuk menghadiri kelas, itu lebih dari cukup untuk hanya datang ke akademi. Alasan mengapa dia ada di sini hanya karena menghormati ayahnya. Dia tidak akan membabi buta mematuhi setiap kata Ling Dongxing. Tepat ketika dia datang ke pengadilan latihan bela diri, dia tidak bisa membantu tetapi berhenti dalam langkah-langkahnya ketika dentuman yang kuat naik di dalam tubuhnya, menyebabkan dia, untuk beberapa alasan, berbalik dan menuju ke arah pengadilan latihan bela diri. Ini adalah obsesi yang berasal dari pendahulunya. Pendahulunya memiliki dua hal yang tidak bisa dilepaskannya. Yang pertama adalah ayahnya, dan yang kedua adalah seorang wanita di Akademi Awan Kelabu ini. Jika dia tidak datang, itu tidak akan mempengaruhi dia. Tetapi sekarang dia ada di sini, obsesi ini segera menjadi sangat berat. Pendahulunya pernah menyukai seorang wanita bernama Shen Ziyan. Dia adalah murid Akademi Grey Cloud, dan keterikatan di antara mereka berdua sangat rumit. 7 tahun yang lalu, ketika Shen Ziyan hanya seorang gadis kecil pada usia 10 tahun, dia sudah menunjukkan kecantikan yang mengejutkan. Ling Dongxing bertindak cepat dan mengatur kontrak pertunangan antara dia dan Ling Han. Karena klan Ling adalah salah satu dari dua klan besar di kota dan Ling Han adalah putra kepala klan-klan, klan Shen secara alami tidak keberatan dan dengan senang hati menyetujui pertandingan ini. Namun, ketika Ling Han berusia 12 tahun, melalui pemeriksaan, basis rohnya dikonfirmasi sebagai basis spirit 5 elemen gangguan. Jika hanya ini, maka menurut kekuatan klan Ling, klan Shen masih tidak berani berpikiran liar. Masalahnya adalah bahwa Shen Ziyan memiliki pangkalan roh tingkat bumi tingkat tinggi. Selain itu, Shen Ziyan juga sangat berbakat dalam seni bela diri, jadi dia berhasil menghayati spirit base yang sangat baik. Ketika tingkat kultivasinya melonjak, dia dianggap sebagai harta karun oleh para petinggi akademi, yang selalu bermaksud mengirimnya ke Akademi Huyang karena mereka percaya bahwa hanya di sana bakatnya akan benar-benar berkembang. Saat mereka berdua tumbuh, dan kesenjangan antara tingkat budidaya Shen Ziyan dan Ling Han semakin melebar, dia akhirnya meminta klan Ling untuk memutus kontrak pertunangan. Ling Dongxing tentu saja tidak mau setuju. Ini tidak hanya akan menjadi pukulan bagi kebanggaan klan Ling, tetapi juga akan menghancurkan hati putranya. Namun pendahulunya setuju, karena kecintaannya pada wanita sangat mendalam. Meskipun mereka sekarang tidak lebih dari orang asing, pendahulunya masih sangat mencintai gadis itu dan terus diam-diam memperhatikannya selama ini. Kekuatan kasih sayangnya begitu besar sehingga, meskipun pendahulunya sudah meninggal, reaksi naluriah tubuh adalah mengikutinya, mempengaruhi Ling Han saat ini. Saya perlu menyingkirkan obsesi ini, kalau tidak, di masa depan, ini mungkin menjadi iblis batiniah saya dan mempengaruhi kemajuan saya, pikir Ling Han. Sebagai seseorang yang dulunya adalah prajurit tingkat surga, dia secara alami tahu bahaya yang diwakili iblis dalam. Kalau begitu aku akan pergi menemuinya sekali lagi. Setelah ini, tidak akan ada lagi hubungan di antara kita berdua. Ling Han berpikir, seolah sedang bernegosiasi dengan pendahulunya. Chapter 15.
Ling Han berjalan ke pengadilan pelatihan marsial dan melihat seorang gadis muda yang cantik berlatih keterampilan seni bela diri di tengah. Dia mengenakan gaun prajurit putih dan gerakannya anggun seperti milik dewa. Di sekelilingnya ada sejumlah pria dan wanita muda yang telah berkumpul untuk menonton. Pandangan perempuan muda itu memanas sementara para lelaki mengenakan ekspresi mabuk saat mereka mengamati latihannya. Gadis muda itu adalah Shen Ziyan. Setiap hari, dia akan berkultivasi di lokasi ini. Dia benar-benar sangat cantik, tetapi jika dibandingkan dengan Liu Yutong, kecantikannya jatuh pendek. Selain itu, Ling Han sudah lama terbiasa melihat keindahan yang sangat menakjubkan dalam kehidupan terakhirnya, jadi tentu saja dia tidak tergerak. Pendahulunya adalah seorang romantis tanpa harapan. Namun, sekarang setelah dia mati, yang bertanggung jawab adalah dia yang pernah menjadi prajurit tingkat surga. Ling Han menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan sisa-sisa terakhir dari perasaan obsesif pendahulunya lenyap ke udara. Sekarang dia akhirnya satu-satunya pemilik tubuh ini. Pendahulunya memiliki dua hal yang tidak bisa dilepaskannya. Satu adalah ayahnya, dan yang lainnya adalah Shen Ziyan. Sekarang setelah dua obsesi ini telah sepenuhnya dinetralkan, pendahulunya akhirnya dapat dan sepenuhnya pergi dan tidak lagi memiliki sedikit pun efek pada tubuh ini. Sebenarnya, pendahulunya tahu betul bahwa dia dan Shen Ziyan tidak akan pernah bisa, jadi dia hanya bermaksud diam-diam mengaguminya dari jauh. Kalau tidak, jika obsesi ini seperti ingin menikahinya dan tidak ada orang lain, Ling Han akan berada dalam masalah besar. Keluar dari sini, pada saat inilah Shen Ziyan menghentikan gerakannya dan meneriakkan kata-kata ini dengan dingin padanya. Bagaimana sombong, apakah dia berpikir bahwa keluarganya memiliki pengadilan pelatihan bela diri? Secara alami, Ling Han bahkan tidak mau repot dengan gadis sombong merendahkan yang berpikir bahwa seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Lagi pula, obsesinya telah lenyap, dan menurut pendapatnya, Shen Ziyan tidak bisa dianggap sangat indah. Juga dia tidak berbakat, dia benar-benar bahkan tidak memiliki kualifikasi baginya untuk mempertimbangkannya sebentar lagi. Demi pendahulunya, dia tidak bereaksi terhadap kata-kata menghinanya, dan berbalik, berniat untuk pergi. Berhenti di sana, seorang pria muda mengenakan pakaian bersulam keluar dan, dengan beberapa langkah, bergegas di depan Ling Han, menghalangi jalannya. Dia berkata, "Apakah kamu tidak mendengar kata-kata sister yang murid Shen? Dia menyuruhmu untuk keluar dari sini. Kamu tidak menggunakan kakimu untuk berguling." Namanya adalah Cheng Hao, dan dia adalah putra kedua klan head dari klan besar lainnya di Grey Cloud Town. Dia juga salah satu pengagum Shen Ziyan. Namun, Shen Ziyan tidak pernah memperlakukannya secara berbeda dari yang lain. Sekarang, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk pamer di depannya, mengajar Ling Han pelajaran sulit untuk mendapatkan bantuan Shen Ziyan. Selain itu, ini bukan pertama kalinya dia menggertak Ling Han, karena di antara orang-orang yang bisa dia bully, status Ling Han adalah yang tertinggi dan dengan demikian menggertaknya memberinya paling banyak kepuasan. Mata Ling Han otomatis berubah menjadi parah. Gambar-gambar dari pendahulunya ditindas oleh Cheng Hao diputar jelas di depan matanya. Awalnya, dia tidak akan merasa terganggu seandainya Cheng Hao tetap berwajah sederhana di tengah kerumunan. Tetapi sekarang setelah dia melihat Cheng Hao, bahkan jika Cheng Hao tidak memprovokasi dia dengan cara ini, dia tidak punya rencana untuk membiarkan masalah tetap ada. "Apakah kamu ingin mati?" dia berkata dengan suara membunuh. "Hahaha, sampah Ling, apakah kamu mengancam aku?" Cheng Hao tertawa, namun dengan sangat cepat tatapannya berubah parah. "Kami belum pernah bertemu selama beberapa hari. Dan sekarang Anda sudah tumbuh begitu berani sehingga Anda benar-benar berani berbicara kembali kepada saya." Semua orang di daerah itu mulai tertawa. Identitas Ling Han sebagai bagian dari sampah terkenal di seluruh akademi. Jadi kata-kata ini secara alami tampak seperti lelucon terbesar di dunia bagi mereka. Ling Han tersenyum dingin dan berjalan menuju Cheng Hao. "Ada apa sekarang? Apakah kamu akan memohon padaku untuk mengampuni kamu? Jika kamu akan mengemis, maka pastikan kamu berbicara cukup keras," kata Cheng Hao dengan acuh tak acuh. Pada saat inilah tamparan yang tajam dan tajam terdengar, menyebabkan tawa semua orang tiba-tiba berhenti. Cheng Hao menutupi wajahnya dengan satu tangan.
Wajahnya mengekspresikan kekafirannya. Baru saja, dia sebenarnya telah ditampar oleh Ling Han, diberikan tamparan oleh sepotong sampah. Betapa memalukan ini, dia segera memasuki mode mengamuk, dan nadi biru muncul di seluruh dahinya ketika dia berkata tebal, "Apakah Anda lelah hidup yang benar-benar berani memukul saya? Aku tidak bisa memukulmu." Ling Han berkata dengan tenang. Pendahulunya telah diintimidasi oleh Cheng Hao beberapa kali. Dia hanya mendapatkan sedikit minat sekarang. Berani sekali kamu. Cheng Hao tidak pernah berpikir bahwa Ling Han tidak hanya tidak akan meminta nyawanya karena panik, tetapi sebenarnya berani berbicara kembali kepadanya. Dia awalnya sudah sangat marah, jadi bagaimana dia bisa menahan diri sekarang? Dia segera mengangkat tangannya yang terbang ke arah Ling Han. Ling Han saat ini berada di lapisan keempat body refining tier. Meskipun itu masih 2 lapis lebih rendah dari Cheng Hao, mereka berdua berada di tahap tengah body refining tier. Dengan pengalaman pertempuran Ling Han sebagai seseorang yang pernah menggunakan kekuatan Heaven tier, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Cheng Hao baru saja mengangkat tangannya, tapi Ling Han sudah bereaksi dan tangan kanannya terbang keluar. Meskipun dia bertindak kemudian, dia mencapai targetnya lebih awal dan, sekali lagi, tamparan keras mendarat di wajah Cheng Hao. Dengan kekuatan besar di balik tamparan ini, Cheng Hao terhuyung-huyung, menyebabkan tangan yang dia angkat hanya mengenai udara kosong. "Sampah," Ling Han berkata dengan nada tenang, menggelengkan kepalanya. Semua orang diam. Label "sampah" ini semula milik Ling Han, tapi sekarang tidak ada yang bisa tertawa, karena Cheng Hao memang telah ditampar 2 kali. Jika pertama kalinya bisa dianggap kesalahan kelalaian Cheng Hao, maka yang kedua hanya bisa menjadi tampilan kemampuan Ling Han. Tetapi bagaimana ini mungkin? Bukankah Ling Han sampah terbesar yang diakui publik di seluruh akademi? Sementara itu, Cheng Hao sangat marah sampai kedua matanya memerah. Dengan gemuruh yang besar, dia melempar dirinya ke Ling Han. Namun, perbedaan antara dirinya dan Ling Han terlalu besar. Tidak peduli bagaimana dia menyerang. Entah bagaimana Ling Han berhasil bertindak kemudian memukul terlebih dahulu. Setiap tamparan menyebabkan dia tersandung. Kekuatan serangannya secara alami mereda dengan sendirinya. Aku mengerti sekarang, kekuatan Ling Han sebenarnya tidak sekuat kekuatan Cheng Hao. Tampaknya hanya sekitar lapisan keempat atau kelima dari body refining tier. Namun, indera keenamnya terlalu menakutkan. Setiap kali Cheng Hao bergerak, seolah-olah dia sudah tahu di mana Cheng Hao akan menyerang dan melakukan penyesuaian yang diperlukan sebelumnya. Lapisan keempat atau kelima dari level penyulingan tubuh itu tidak mungkin. Dia memiliki basis spirit 5 unsur gangguan. Jadi bahkan jika dia ingin menerobos ke tingkat tengah dari level penyulingan tubuh, dia hanya akan dapat mencapai setidaknya setelah dia berumur 20. Tidak peduli apa tingkat kultivasinya, hanya keahliannya dalam membaca serangan cukup menakutkan. Setelah menonton selama beberapa waktu, para siswa di daerah itu juga menemukan rahasia ini. Rahasia itu sebenarnya sesuatu yang sangat sederhana. Ling Han akan memprediksi semua serangan Cheng Hao dan bereaksi sesuai sebelumnya untuk mengkompensasi kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka. Sementara itu, Cheng Hao benar-benar ditampar konyol. Ada dengung terus-menerus di kepalanya dan wajahnya merah dan bengkak, mengubahnya menjadi kepala babi. Hanya amarah yang dia rasakan terus mendukung serangan berkelanjutannya. Tetapi semua itu adalah usaha sia-sia. Dia akhirnya takut dan tidak lagi berani bergerak. Tapi bagaimana Ling Han bisa membiarkan hal-hal seperti ini terjadi? Dia terus menamparkan litani dan bibir Cheng Hao dengan cepat terbelah. Darah segar tumpah dan dia tampak sangat menyedihkan. Pada saat ini, tidak ada yang berani naik dan turun tangan. "Aku menyerah kali ini, jangan pukul aku lagi," pinta Cheng Hao. Namun, Ling Han tidak menghentikan gerakannya. Di masa lalu, ketika Cheng Hao menindas pendahulunya, kapan dia pernah berbelas kasih? Dia meronta-ronta dia lebih lama, sebelum berkata, berlutut. Apa? Cheng Hao merasa ini benar-benar tidak masuk akal. Sampah ini sebenarnya berani memberitahunya untuk berlutut? Jika dia benar-benar berlutut, maka harga dirinya tidak akan sepenuhnya hancur. Bahkan klan Cheng akan ditertawakan oleh orang lain. Bagaimanapun, dia adalah putra kedua dari kepala klan Cheng Clan. Ini terlalu banyak,
Bahkan ketika dia dan kakak laki-lakinya telah menggertak Ling Han di masa lalu, mereka hanya berani meronta-ronta yang lain sampai seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Mereka tidak berani membuat yang lain berlutut. Ini mungkin bisa memicu pertumpahan darah antara dua klan. Chapter 16. Ling Han, jangan pergi terlalu jauh. Cheng Hao mengangkat kepalanya dan berkata, dia tidak bisa dan tidak akan menyerah pada masalah ini. Ling Han tertawa tebal dan berkata, dan di sini aku takut kamu akan menyerah dan membuatku tidak punya alasan lagi untuk membunuhmu. Ini, orang ini ingin membunuhku? Seluruh tubuh Cheng Hao menggigil. Dia menatap Ling Han hanya untuk melihat ekspresi kasar di wajahnya. Dia jelas tidak bercanda. Dia tidak bisa mengendalikan gemetar tubuhnya dan berkata, apakah Anda ingin mendorong perselisihan darah antara dua klan besar? Apakah Anda ingin menjadi pendosa terbesar dalam sejarah klan Ling? Cheng klan kecil, dan kamu pikir kamu layak mampir di depanku? Ling Han berkata dengan jijik, jika Cheng klanmu berani bergerak, aku akan melenyapkan kalian semua. Boom, semua orang di daerah sekitarnya meletus dengan suara. Kata-kata besar apa? Ling dan Cheng sama-sama klan yang kuat di Grey Cloud Town, kekuatan mereka cukup sama, dan jika ada perselisihan antara keduanya, tidak ada pihak yang akan menang dan hanya akan menjadi lebih buruk. Akibatnya, meskipun kedua klan keduanya memiliki keinginan untuk menyingkirkan yang lain dan dengan demikian mendapatkan otoritas tunggal atas Grey Cloud Town, tidak ada yang berani melakukan langkah pertama. Ling Han, sampah ini, benar-benar mengatakan bahwa dia akan sendirian menyingkirkan Cheng Clan. Apakah dia bercanda? Namun, melihat ekspresi sengit di wajah Ling Han saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang tak terlukiskan. Untuk beberapa alasan, itu menyebabkan semua orang di daerah itu menjadi terdiam. Mereka semua memiliki perasaan yang sama, dan itu adalah pemuda di depan mereka saat ini yang tidak lagi disebut sampah yang mereka tahu. Bahkan ada beberapa gadis yang tatapannya menjadi cerah. Betapa gagahnya, lutut mereka sebenarnya terasa agak lemah. Betapa sombongnya kamu, tidak perlu bagi orang lain, kakak laki-lakiku seorang diri akan mampu menekanmu sendirian. Cheng Hao berteriak, seluruh ekspresinya dipenuhi dengan keras kepala. Di matanya, Ling Han hanyalah mainan yang telah diganggu berkali-kali oleh dia dan kakak laki-lakinya, Cheng Xiang. Sekarang Ling Han telah membalikkan meja padanya untuk menekannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima dengan cara atau cara apapun. Pa. Ling Han memberinya tamparan lagi, dan bertanya dengan nada kagum, jadi kamu benar-benar ingin mati? Jika Cheng Clan berniat untuk melakukan segala jenis pembalasan terhadapnya, dia tidak akan keberatan menghilangkan Cheng Clan menggunakan kesempatan ini, mengingat rasa hormat Zhu Heixin terhadapnya. Menyuruhnya mengambil tindakan secara alami hanya akan menjadi masalah kecil. Dan sementara Zhu Heixin bukan jenius dalam seni bela diri, dia setidaknya memiliki budidaya tingkat semi-gusing. Itu akan menjadi sepotong kue baginya untuk menghilangkan Cheng Clan. Jadi seandainya klan Cheng ingin membawa kehancuran mereka sendiri dengan putus asa, dia tidak akan keberatan menggunakan Zhu Heixin untuk menyingkirkan mereka. Cheng Hao tidak bisa menahan diri karena keringat dingin menggulung wajahnya. Di depan Ling Han, dia merasakan tekanan yang tak tertandingi, dan juga merasakan ancaman kematian yang akan segera terjadi. Pria muda di depannya ini bukan lagi Ling Han di masa lalu, yang telah dia bully berkali-kali. Dia sekarang adalah dewa kematian yang menakutkan. Dia tidak bisa membantu melemahnya kakinya saat dia berlutut di tanah, menghadapi pilihan antara hidupnya dan harga dirinya. Dia akan membuang harga dirinya tanpa berpikir dua kali. Lagi pula, begitu Anda mati, semuanya berakhir. Dia benar-benar berlutut. Seluruh daerah gempar. Cheng Hao adalah tuan muda kedua dari klan Cheng, dan bisa sebagian besar mewakili seluruh klan Cheng. Seseorang seperti itu benar-benar berlutut. Selain itu, yang dia berlutut di depan adalah anggota klan yang merupakan musuh Cheng Clan. Ini bisa dibilang terukir pada plakat penghinaan Cheng Clan. Jadi Cheng Hao sebenarnya seseorang yang akan menggertak yang lemah tetapi bergetar di depan yang kuat. Mengapa tidak ada yang menyadari karakter pengecut di masa lalu? Semua orang ingin tahu jawabannya.
Tapi setelah dipikir-pikir, ini cukup normal. Bagaimanapun, Cheng Hao selalu menjadi sorotan sebagai tuan muda kedua dari klan Cheng. Siapa yang berani menentangnya? Jadi, tentu saja tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui bahwa di balik penampilannya yang sombong dan sombong, ia sebenarnya pengecut besar. Tapi Ling Han benar-benar terlalu sombong. Dia sebenarnya memaksa tuan muda kedua dari klan Cheng untuk berlutut. Bukankah dia takut memprovokasi perang besar antara kedua klan? Keren abis, banyak gadis yang sudah tergila-gila dan dicintai karena tindakan Ling Han sebelumnya menjerit keras. Ling Han, sudah cukupkah kamu berbuat? Cheng Hao berkata dengan gigi terkatup. Hanya ada satu pikiran di kepalanya pada saat ini, dan itu adalah meninggalkan lokasi ini, kemudian datang kembali dengan kakak laki-lakinya, mendapatkan kembali harga dirinya yang hilang dan membalas penghinaan dan penghinaan yang telah dideritanya. Keluar dari sini, Ling Han berkata dengan tenang. Apa? Cheng Hao berpikir bahwa dia salah dengar. Pa, Ling Han memberikan tendangan ke punggung Cheng Hao, memaksanya untuk menahan diri dengan kedua tangan di tanah. Ling Han, kamu berani menghinaku dengan cara ini? Aku ingin membunuhmu, bunuh kamu. Cheng Hao hampir menjadi gila, berlutut sudah merupakan penghinaan terbesar yang bisa dia bayangkan. Tetapi jika dia juga harus benar-benar jatuh ke tanah seperti ini, dan sebenarnya merangkak keluar dari sini, jadi bagaimana kalau aku menghinamu? Sampah, Ling Han berkata dengan dingin. Bukankah saudara-saudara Cheng sudah cukup menghinanya di masa lalu? Alasan mengapa saudara-saudara Cheng berani bertindak seperti itu adalah karena mereka lebih kuat dari pendahulunya. Dan orang-orang dewasa pasti tidak bisa ikut campur dalam perselisihan semacam ini di antara generasi muda, setidaknya selama tidak ada kematian atau cedera permanen. Kalau tidak, mereka akan ditertawakan oleh orang lain. Kamu baik merangkak keluar dari sini, atau kamu mati di sini. Membuat pilihanmu, kata Ling Han. Begitu mendominasi, apakah ini benar-benar Ling Han yang mereka kenal? Semua orang menjadi bisu dan bisu. Di masa lalu, mereka semua menertawakan Ling Han karena menjadi sepotong sampah, tetapi jenis sampah apa yang benar-benar berani memaksa putra kedua Cheng Clan untuk berlutut dan merangkak seperti anjing di depan umum? Dia benar-benar luar biasa. Cheng Hao berkeringat seperti orang gila. Dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi pendosa klan, dan bahkan lebih tidak ingin dipermalukan di depan umum. Namun, menghadapi kemungkinan kematian, tekadnya terlalu lemah. Dengan sangat cepat, dia menggerakkan tangannya, mulai merangkak di tanah. Hahaha, semua orang di sekitar mereka mulai tertawa. Tiba-tiba seolah-olah tawa itu menular, menyebabkan lebih banyak orang mulai mengikuti petunjuk mereka dan tertawa. Tuan muda kedua dari klan Cheng merangkak seperti anjing. Ini bukan sesuatu yang bisa dilihat setiap hari. Air mata Cheng Hao memancar keluar secara instan. Dia mencengkeram tinjunya dengan erat dan bersumpah dalam hatinya bahwa dia pasti akan membunuh Ling Han. Pastinya, dia merangkak selama lebih dari 10 langkah, lalu segera mendorong dari tanah dan bergegas keluar dari pengadilan latihan bela diri. Dia ingin menemukan kakaknya, Cheng Xiang, dan membunuh Ling Han. Membunuh. Pa, tepuk tangan bangkit dan menarik perhatian semua orang. Semua orang terdiam dan melihat ke arah gadis cantik ramping yang baru saja bertepuk tangan. Shen Ziyan berhenti bertepuk tangan dan berkata, saya harus mengakui, ini adalah penampilan yang sangat menarik. Namun, apakah Anda pikir Anda dapat menggerakkan saya dengan sesuatu seperti ini? Anda menipu diri sendiri. Jangan berpikir saya tidak melakukannya. Tahu apa niatmu? Sayangnya, jarak antara kamu dan aku terlalu lebar. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kelingkingku. Untuk disukai oleh seseorang seperti kamu adalah penghinaan total untuk diriku sendiri. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bodoh, Ling Han menggelengkan kepalanya. Demi pendahulunya, dia tidak ingin repot dengan gadis bodohnya. Dengan bakatku dalam seni bela diri, aku pasti akan menjadi terkenal di masa depan dan menciptakan keajaiban meskipun aku seorang gadis. Shen Ziyan berkata dengan angkuh. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku tahu bahwa semua yang telah kamu lakukan adalah untuk menarik minatku, tetapi sangat disayangkan, aku tidak akan pernah melihat karakter kecil sepertimu. Segala sesuatu di antara kita telah lama berakhir. Aku tidak keberatan memberitahumu. Aku sudah mendapatkan undangan ke Akademi Huyang, dan secara resmi akan menjadi murid Akademi Huyang tahun depan. Anda,
Sekadar sampah, sebenarnya berani menyukaiku? Anda tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Baik, dia bisa mengatakan semua yang dia mau. Menyukainya, itu adalah peristiwa alamiah. Dia cantik dan sangat berbakat dalam seni bela diri, jadi dia pasti harus dikagumi. Jika Anda mengatakan Anda tidak menyukainya, sial, maka Anda harus dengan sengaja mengatakan kata-kata yang bertentangan untuk menarik perhatiannya. Untuk narsis sampai titik ini, dia benar-benar orang aneh. Bahkan Ling Han tidak bisa berkata-kata. Biasanya ketika dia dihadapkan dengan orang yang tak tahu malu seperti ini, dia akan langsung memberikan tamparan yang bagus dan solid. Lapisan ke-9 dari body refining tier, sedikit menantang, tetapi bukan tidak mungkin. Mata Ling Han menjadi dingin, dan dia baru saja akan berjalan ketika matanya jatuh pada sosok cantik berjalan perlahan ke pengadilan pelatihan marsial. Liu Yutong, dia adalah wanita yang luar biasa cantik yang akan menjadi fokus dari segala hal kemanapun dia pergi. Sangat cepat, perhatian semua orang tertarik oleh sosoknya yang cantik. Tiba-tiba, semua orang memasang ekspresi terkejut. Dia sangat cantik. Shen Ziyan memang gadis yang cantik. Tetapi jika dibandingkan dengan orang ini, dia gagal. Selain itu, gadis ini memiliki sikap anggun yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia adalah putri bangsawan. Sebagai perbandingan, kecantikan yang disebut Shen Ziyan dibayangi sampai-sampai dia tampak seperti gadis desa. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di hati setiap orang, siapa dia? Apakah dia seorang dewi yang turun dari surga? Bagaimana mungkin kecantikannya begitu keren dan elegan? Mereka yang berani memikirkannya merasa seperti mereka melakukan penistaan. Di bawah tatapan semua orang, Liu Yutong sudah melewati Ling Han dan tanpa jeda, terus berjalan ke depan. Ini wajar, jika Liu Yutong benar-benar berhenti, mereka akan lebih terkejut lagi, hanya sampah. Bagaimana mungkin ia memiliki hubungan dengan dewi yang keren dan anggun ini? Shen Ziyan merasakan tekanan besar. Keindahan yang lain menyebabkan bahkan dia merasakan inferioritasnya sendiri dibandingkan, menyebabkan dia menjadi gila karena iri hati. Yang lain tidak hanya sedikit lebih cantik darinya. Dalam semua kategori, penampilan, figur dan tingkah laku, dia benar-benar kewalahan. Jadi betapapun dia tidak mau mengakuinya, dia hanya bisa mengertakkan giginya secara rahasia. Liu Yutong berhenti di depan Shen Ziyan, dan dengan lambaian tangannya, sebuah tamparan terdengar di wajah yang lain. "Pa," renyah, keras dan jernih. "Kamu," Shen Ziyan ditampar bodoh, tapi dia langsung marah. Dengan lambaian tangan kanannya, tamparan yang sama terbang ke arah Liu Yutong. Tapi apa yang bisa dilakukan lapisan ke-9 dari body refining tier terhadap layar ke-9 elemen gathering tier? "Pa," tangan Liu Yutong sekali lagi bangkit dan terbang ke bawah. Dan tamparan keras lainnya terdengar di wajah Shen Ziyan untuk kedua kalinya. Dengan dua tamparan ini, rambut indah Shen Ziyan berantakan, wajahnya yang indah bengkak, dan dia tampak sedikit pedih. Tetapi matanya dipenuhi dengan amarah dan racun, seolah dia ingin melahap seseorang. Dia berteriak tajam dan sekali lagi, menyerang Liu Yutong. Tapi ini jelas usaha yang sia-sia. "Pa, pa, pa," dia berulang kali ditampar. Seolah-olah dia adalah boneka tanpa kemampuan pembalasan. Semua orang terengah-engah. Kedua gadis ini tampaknya seusia. Jadi mengapa perbedaan kemampuan di antara mereka begitu lebar? Siapa sih sebenarnya keindahan sedingin es ini? Dan mengapa dia, entah kenapa, menamparkan Shen Ziyan? "Apa yang harus kamu banggakan?" Liu Yutong bertanya dengan dingin. Chapter 17. Cheng Xiang telah tiba. "Kamu pikir kamu jenius seni bela diri?" Liu Yutong berkata dengan dingin. "Aku berumur 17 tahun ini sama sepertimu, tapi aku sudah berada di lapisan ke-9 elemen gathering tier. Bagaimana denganmu?" "Bu." Kata-kata ini menyebabkan semua orang terkesiap dengan takjub. Lapisan ke-9 dari elemen gathering tier. Konsep apa itu? Hanya yang terkuat dari yang terkuat di kota Grey Cloud yang memiliki tingkat kultivasi seperti ini. Shen Ziyan memang jenius. Mereka yang telah mencapai lapisan ke-9 dari body refining tier pada usia 17 tahun jelas merupakan keberadaan yang tidak biasa dalam sejarah Grey Cloud Town.
Rata-rata hanya akan ada 2 atau 3 orang jenius seperti itu setiap 100 tahun, dan masing-masing dari mereka menunjukkan bakat luar biasa dalam hidup mereka, terus menjadi terkenal dan meninggalkan jejak mereka dalam sejarah negara hujan. Tetapi ketika dibandingkan dengan Liu Yutong, Shen Ziyan bahkan tidak bisa memegang lilin dengan yang sebelumnya. Seorang anak berusia 17 tahun berhasil mencapai lapisan ke-9 tingkat pengumpulan elemen. Bahkan di wilayah yang luas di negara hujan, berapa banyak jenius seperti itu yang akan muncul dalam 100 tahun? Liu Yutong tidak lagi menekan kekuatannya dan melepaskan aura megah seorang prajurit di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Dalam sekejap, semua orang di daerah sekitarnya bisa merasakan kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Shen Ziyan menanggung beban itu sebagai yang paling dekat dengan Liu Yutong. Di bawah aura yang kuat ini, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menatap langsung Liu Yutong. Ini tidak dapat diterima oleh Shen Ziyan yang sombong, dan saat dia berjuang untuk mengangkat kepalanya untuk melihat langsung ke lawannya, matanya dipenuhi dengan rasa takut, putus asa dan kebingungan. Mengapa tiba-tiba ada seseorang yang sebaya dengannya, tetapi dengan kecantikan dan bakat cemerlang yang bahkan dia tidak punya pilihan selain mengakui inferioritasnya? Lebih jauh, mengapa orang seperti itu memberinya tamparan tiba-tiba? Beraninya kau memandang rendah dia? Liu Yutong berbicara, berbalik ke arah Ling Han, dan sekali lagi berbalik untuk melihat Shen Ziyan. Kau benar-benar tidak memenuhi syarat. Apa? Dia ada di sini untuk membela Ling Han? Apakah itu Shen Ziyan atau orang lain? Mereka semua dalam keadaan tidak percaya sepenuhnya. Gadis dengan bantalan elegan dan mulia, kecantikan tak tertandingi dan bakat mengejutkan dalam seni bela diri ini sebenarnya berkenalan dengan sampah Ling, berkenalan dengan satu sama lain tidak bisa dibayangkan. Namun dia benar-benar membela Ling Han. Bagaimana orang bisa menerima ini? Terutama orang-orang di daerah itu. Mereka semua merasa seperti akan mati kecemburuan. Shen Ziyan mengertakkan giginya. Matanya menyemburkan api. Dia sekarang telah memindahkan semua amarahnya ke Ling Han. Itu karena Liu Yutong terlalu kuat, dan dia bahkan tidak berani balas dendam. Namun, Ling Han adalah cerita yang berbeda. Dengan tingkat kultivasinya di lapisan keempat body refining tier, di matanya, dia bisa dihabisi dalam satu pukulan. Selain itu, semuanya karena Ling Han. Dia sengaja mengolok-oloknya, jadi dia berbicara kepadanya mengejek. Akibatnya, dia ditampar secara terbuka oleh Liu Yutong dan telah mempermalukan dirinya sendiri. Namun, sebenarnya, jika dia tidak menghina Ling Han di tempat pertama, dia akan lama pergi, maka jalannya peristiwa selanjutnya tidak akan pernah terjadi. Tetapi dengan kepribadiannya yang berpusat pada diri sendiri, bagaimana mungkin ia dapat merefleksikan perilakunya sendiri? Jadi secara alami dia akan mendorong semua kesalahan ke bahu orang lain. Dia menunjuk ke arah Ling Han dan berbicara dengan nyaring, dengan cara apa aku tidak memenuhi syarat, bukankah orang ini hanya sampah? Sampah? Pernahkah Anda melihat sepotong sampah yang dapat menembus 2 lapisan dalam satu malam? Dan jenis sampah apa yang akan menyebabkan seorang alkemis kelas hitam mengemis hanya untuk bisa mengikuti di sisinya? Secara alami Liu Yutong tidak berniat memberitahu Shen Ziyan tentang semua ini, jadi dia hanya berkata, wanita yang berpandangan pendek seperti dirimu secara alami tidak dapat melihat bahwa di bawah debu ada emas, di bawah kegelapan menyembunyikan sebuah mutiara. Anda telah melewatkan kesempatan Anda, jadi tidak ada gunanya menunjukkan kecerahannya kepada Anda. Saat dia berbicara, Liu Yutong merasa sedikit jengkel. Ling Han benar-benar mengagumi seorang wanita seperti ini. Tentu saja, dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia cemburu. Hahaha. Shen Ziyan tertawa keras sebelum menunjuk ke Ling Han dan berkata, dia emas, dia mutiara, lelucon macam apa yang kamu mainkan, dia tidak lebih dari sepotong sampah. Benar-benar sampah total. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, dia akan menjadi seseorang yang kalian semua hanya bisa melihat ke atas, kata Liu Yutong meyakinkan. Dia tidak tahu mengapa Ling Han tetap rendah hati di masa lalu, tapi sekarang dia jelas akan menunjukkan kecemerlangannya, menyilaukan ke titik bahwa matahari akan terlihat pucat dibandingkan. Mendengar kata-kata ini, semua orang mencibir. Meskipun Ling Han telah benar-benar mengalahkan Cheng Hao, tetapi level kultivasi sebenarnya hanya lapisan keempat dari body refining tier, atau lapisan kelima.
paling banyak, meskipun tingkat budidaya semacam ini tidak dianggap sebagai sampah, masih sangat jauh dari yang dinyatakan sebagai jenius, belum lagi benar-benar menjadi seseorang yang hanya dilihat oleh semua orang. Mata almond Liu Yutong melebar. Aura seorang prajurit dari lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier sedikit gemetar, dan tiba-tiba semua tawa mengejek berhenti total. Ling Han, beraninya kamu. Pada saat ini, raungan marah terdengar ketika dua sosok dengan cepat bergegas ke pengadilan latihan bela diri. Salah satu tokoh tidak lain adalah Cheng Hao. Sosok yang lain tampak sedikit lebih tua darinya, dengan beberapa kesamaan dalam fitur mereka. Ini adalah kakak laki-laki Cheng Hao, Cheng Xiang, yang saat ini berusia 19 tahun, lapisan ke-9 dari Body Refining Tier. Keduanya berada di lapisan ke-9 Body Refining Tier. Satu adalah 17, yang lain adalah 19, tidak ada perbandingan antara bakat alami mereka masing-masing. Tentu saja, seorang anak berusia 19 tahun yang telah mencapai lapisan ke-9 dari tubuh Refining Tier masih akan dapat mengklaim gelar jenius di kota Grey Cloud, meskipun ia tidak luar biasa seperti Shen Ziyan. Peng, 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 peng. Langkah-langkah Cheng Xiang bergema keras, mengisyaratkan keadaan menakutkannya saat ini. Dia berhenti sekitar 3 meter dari Ling Han, menunjuk ke arahnya, dan berkata, "Apa artinya tercela yang kamu gunakan?" Ling Han tersenyum dingin, dan berkata, "Jadi aku menang hanya karena aku menggunakan cara tercela? Tentu saja, kalau tidak, bagaimana mungkin sepotong sampah sepertimu bisa mengalahkan adikku?" Cheng Xiang berbicara dengan keras. Tidak seperti reputasi terkenal Ling Han sebagai bagian dari sampah, jika masalah hari ini tidak ditangani dengan tepat, reputasi Cheng Clan pasti akan berdampak serius. Jadi, apakah benar Ling Han menggunakan cara tercela atau tidak? Dia harus bersikeras bahwa dia telah melakukannya. Mendengar kata sampah, ekspresi semua orang menjadi sangat aneh. Shen Ziyan baru saja mengatakan sesuatu yang serupa, dan hasilnya berulang kali ditampar oleh Liu Yutong. Prajurit elit dari lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier ini masih ada di sini, dan Anda benar-benar berani secara terbuka mengutuk Ling Han. Bukankah ini hanya meminta masalah? Dengan pengalaman Ling Han, dia secara alami bisa tahu dengan sekilas apa niat Cheng Xiang. Dia tidak mengungkapkannya, dan hanya perlahan berkata, "Oh, lalu bagaimana saya membuktikan bahwa saya tidak menggunakan yang tercela itu?" Berarti Anda berbicara tentang, kamu menggunakan cara tercela untuk menggertak adik laki-lakiku. Sebagai kakak laki-laki, bagaimana saya bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa? Karena kamu sangat berani, maka aku berani kamu untuk berdebat denganku. Cheng Xiang jelas datang dengan sangat siap. Semua orang mau tak mau berpikir, betapa tak tahu malu. Anda sudah berada di lapisan ke-9 Body Refining Tier, sementara Ling Han hanya di lapisan ke-4 Body Refining Tier. Perbedaan 5 lapis, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Anda? Namun, selama Ling Han dipukuli dengan kejam, itu akan melemahkan tingkat rasa malu yang disebabkan oleh tindakan Cheng Hao sebelumnya, dan juga membantu membalas Cheng Hao. Ini adalah langkah yang sangat cerdas, dan bisa dikatakan memukul dua burung dengan satu batu. Senyum Ling Han menghilang dan dia menggelengkan kepalanya, berkata, "Kamu berada di lapisan ke-9 Body Refining Tier, sementara aku hanya di lapisan ke-4 Body Refining Tier. Bukankah ini tampak sangat tidak adil? Saya tidak keberatan jika Anda menemukan seseorang untuk mengambil tempat Anda di spar." Cheng Hao tertawa keras. Secara alami, dia sangat akrab dengan label Ling Han sebagai sampah. Dengan reputasi seperti itu, tidak ada yang akan berteman dengannya di seluruh akademi. Jadi di mana di bumi ini dia bisa menemukan orang untuk membantunya? Lebih jauh, bahkan jika dia menemukan seseorang untuk membantunya, bagaimana dengan itu? Cheng Hao berada di lapisan ke-9 Body Refining Tier, dan merupakan salah satu yang terkuat di akademi. Apa yang harus dia takuti? Ekspresi semua orang sekali lagi menjadi sangat aneh. Ling Han benar-benar memiliki seseorang di sudutnya. Lebih jauh lagi, bahwa seseorang adalah pejuang yang sangat kuat dari lapisan ke-9 elemen Gathering Tier yang bisa, dalam satu gerakan, langsung membunuh seseorang di lapisan ke-9 Body Refining Tier. Bukankah ini hanya mencari kematian?
Chapter 18. Liu Yutong melangkah maju dan berkata, "Aku akan menggantikannya." Perhatian Cheng Xiang sebelumnya sepenuhnya terfokus pada Ling Han, jadi baru sekarang dia memperhatikan Liu Yutong. Melihat keindahan es yang sangat menakjubkan ini, dia hanya bisa menatap. Bagaimana mungkin ada wanita cantik di dunia ini? Tunggu, apakah dia hanya mengatakan dia akan mengambil tempat Ling Han di Spar? Perasaan cemburu dan amarah yang kuat muncul dalam diri Cheng Xiang. Apa hak yang dimiliki sepotong sampah seperti Ling Han untuk memiliki wanita yang begitu cantik? Ini tidak adil dan benar-benar menggelikan. Dia dengan cepat berkata, "Nona, kamu pasti baru di sini, dan pasti telah tertipu oleh kata-kata cantik orang ini. Dia adalah sampah dari Ling Clan, ini adalah sesuatu yang semua orang di akademi ini kenal dengan sangat baik." Kemarahan berapi-api segera melintas di mata indah Liu Yutong. Dia tidak bisa menahan amarah ketika dia mendengar orang-orang ini menghina Ling Han. Apa hak orang-orang ini untuk menghinanya dengan cara ini? Jangan, tadi itu perempuan, jadi aku tidak keberatan kamu melakukan pekerjaanku untukku. Tapi sekarang lawannya adalah lelaki, dan duel antara laki-laki harus diselesaikan antara lelaki, kata Ling Han sambil bergoyang dari kepalanya, satu tangan diletakkan di bahu Liu Yutong. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang di daerah itu, bahkan para wanita, merasa bahwa mereka akan menjadi gila karena iri hati. Ling Han benar-benar melakukan kontak intim dengan dewi mereka, yang membuat mereka semakin marah adalah kenyataan bahwa Liu Yutong sebenarnya tidak tampak menolak semuanya. Liu Yutong sedikit mengernyit. Cheng Xiang berbeda dari Cheng Hao sejauh ini. Yang pertama berada di lapisan ke-9 tingkat penyulingan tubuh, dan dengan demikian tingkat budidayanya melebihi Ling Han dengan 5 lapis keseluruhan. Dia tahu Ling Han bisa melakukan keajaiban dan memiliki kemampuan untuk melewati batasan level kultivasi untuk menantang mereka yang jauh lebih kuat darinya. Tetapi perbedaan antara dirinya dan lawannya saat ini benar-benar terlalu besar kali ini. Menurutnya, peluang Ling Han menang hampir nol. Jangan khawatir, kamu harus lebih percaya padaku, Ling Han berkata sambil tersenyum. Kalau begitu mari kita berdebat, kata Cheng Xiang. Dia tidak tahu bagaimana Ling Han telah menyihir Liu Yutong, tetapi dia percaya bahwa begitu dia secara terbuka mengalahkan Ling Han, keindahan yang sangat menakjubkan ini secara alami akan dapat melihat warna asli Ling Han. Ling Han sekali lagi mengangguk ke arah Liu Yutong, dan kecantikan sedingin es akhirnya mundur. Petugas wanita kecil ini sangat menarik. Ling Han tersenyum. Begitu dia berbalik ke arah Cheng Xiang, ekspresinya menjadi berhati-hati. Kesenjangan dari 5 lapisan besar, sangat besar. Jika Liu Yutong menekan kekuatannya ke lapisan keempat body refining tier dan bertarung dengan Cheng Xiang, dia hanya akan bisa menggertakkan giginya saat kalah. Ling Han berani menerima tantangan ini karena dia tahu teknik seni bela diri yang disebut Lone Wolf Blood. Dengan setiap cedera, pengguna akan dapat meletus dengan kekuatan yang melampaui tingkat kultivasi yang sebenarnya. Semakin berat cederanya, semakin kuat kekuatan yang akan dia lancarkan. Dalam kehidupan masa lalunya, Ling Han hanya akan dapat mengambil sejumlah besar obat-obatan alkimia dan pil untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tetapi saat ini, ia tidak memiliki obat penyembuhan. Tapi itu tidak masalah, karena dia sekarang memiliki seni rahasia yang bahkan lebih kuat. Gulir surga yang tidak hancurkan. Datang, Ling Han memberi isyarat dengan jari. Dia tenang, dia sudah membuang kejayaan seorang prajurit tier surga. Saat ini dia hanya seorang seniman bela diri kecil dari lapisan keempat body refining tier. Semuanya kembali ke titik awal. Cheng Xiang secara alami tidak akan memperlakukan Ling Han dengan serius. Dia mulai dengan santai melingkari Ling Han. Senyum dingin di wajahnya, dia bisa dengan mudah menekan karakter minor belaka dari lapisan keempat body refining tier. Saudaraku, hajar dia. Cheng Hao tidak bisa membantu memanggil. Saat ini, wajahnya sangat sakit. Selain itu, dia bahkan terpaksa berlutut dan merangkak seperti anjing di depan semua orang, membuat dirinya malu. Dia secara alami dipenuhi dengan kebencian yang sangat besar terhadap Ling Han. Ada satu orang yang berbagi perasaan itu, dan itu adalah Shen Ziyan. Dia juga membenci Ling Han sampai ke tulang. Cheng Xiang mengangguk dan berkata, "Kalian semua harus melihat dengan baik.
Inilah yang terjadi pada semua yang berani menentang Cheng Clan kita. Sudut bibirnya terangkat ke atas dalam senyum kejam, dan pukulan kuat terbang ke arah Ling Han. Ling Han mendengus dan mengepalkan tinjunya sebelum terbang ke arah lawannya. Apa, melihat adegan seperti itu, semua orang mengira Ling Han sudah gila. Pertarungan kekuatan langsung antara lapisan keempat dan lapisan ke-9 dari body refining tier. Ini adalah langkah yang sangat bodoh. Sebelumnya, bukankah Ling Han sangat pintar, dengan kemampuannya yang menakutkan untuk meramalkan serangan, ia dengan mudah membubarkan kekuatan serangan Cheng Hao, dan meronta-ronta seperti yang ia seekor anjing. Tapi sekarang melawan Cheng Xiang yang jauh lebih kuat, dia benar-benar membuang teknik pertempuran semacam ini. Apakah dia pikir dia tidak akan kalah cukup cepat? Pada saat ini, bahkan Liu Yutong merasa dia akan kehilangan kepercayaan pada Ling Han. Karena pertarungan kekuatan semacam ini adalah yang paling murni, penampilan paling murni dari kekuatan tingkat kultivasi dan perbedaan dalam kekuatan. Hanya Ling Han yang dipenuhi keyakinan. Dia tentu saja tidak sengaja mencari cara untuk dipukuli. Datang, peng, kedua tinju saling menabrak. Jika gerakan itu melambat 100 kali, bisa dilihat dengan jelas bahwa di bawah sentakan kekuatan, kulit di lengan Ling Han naik dan turun seperti permukaan air dari tinjunya sampai ke bahunya. Setelah bunyi papa-papa, pecahnya pembuluh darah menyebabkan seluruh lengannya langsung hancur berantakan. Kesenjangan kekuatan benar-benar terlalu lebar. Teng, 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 Ling Han mundur 7 langkah sebelum akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya. Hahaha, sampah akan selalu menjadi sampah. Cheng Xiang tertawa dingin. Sejak Ling Han memasuki akademi, dia telah menjadi sasaran bullying untuknya dan Cheng Hao. Ling Han pikir dia bisa membawa perubahan nasibnya sekarang. Dalam mimpinya, wajah Ling Han benar-benar tanpa ekspresi ketika scroll surga yang tidak dapat dihancurkan terus bersirkulasi di dalam tubuhnya dan cedera lengannya cepat sembuh. Namun, karena darah segar menutupi lengannya, lukanya yang cepat pulih tidak bisa dilihat, dan dengan cederanya, Lone Wolf Blood juga mulai beredar di dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatannya naik ke tingkat yang baru. Lapisan kelima level penyulingan tubuh. Ling Han berteriak dan sekali lagi mengambil inisiatif, bergegas menuju Cheng Xiang. Tidak ada gunanya, Ling Trash, kau akan menjadi sampah seumur hidupmu. Cheng Xiang tertawa keras dan tinjunya terbang menuju Ling Han sekali lagi. Peng, lapisan kelima body refining tier masih akan rentan terhadap lapisan ke-9 body refining tier. Jadi sekali lagi, Ling Han terpaksa mundur, menumpahkan darah segar. Lengan kanan yang baru saja sembuh menjadi rusak sekali lagi. Cheng Xiang tampak sedikit terkejut, karena ia merasakan bahwa kekuatan lawannya telah meningkat dengan margin besar dibandingkan dengan serangan sebelumnya, meskipun ia masih jauh lebih lemah daripada dirinya sendiri. Ling Han secara bersamaan menyebarkan Heaven Scroll yang tidak bisa dihancurkan dan menstimulasi darah Lone Wolf. Matanya bersinar seperti mata serigala perang, penuh dengan niat membunuh. Lapisan ke-6 dari body refining tier, cedera karena cedera. Kekuatan Ling Han sekali lagi meningkat. Dia meraung dan sekali lagi melemparkan dirinya ke Cheng Xiang. Kekuatan Cheng Xiang luar biasa, tetapi di bawah tatapan Ling Han, dia benar-benar merasa sedikit takut. Dia segera menjadi marah. Ini adalah sampah baginya untuk benar-benar merasakan sedikit ketakutan terhadap sepotong sampah. Itu benar-benar menggelikan. Dia ingin mengalahkan Ling Han dalam satu serangan dan melukainya, sehingga yang terakhir tidak akan bisa bangun lagi. Peng, 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 peng. Kedua pejuang terus saling menyerang. Secara alami, Ling Han berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan, dengan setiap pertemuan, lawannya akan menyebabkan dia menderita cedera berat. Namun, dia akan segera mendapatkan kembali semangat juangnya setiap kali dan membalas. Tekadnya sulit dipercaya. Selain itu, serangan Ling Han menjadi lebih ganas dan kuat, dan perlahan-lahan, dia benar-benar bisa bertarung bahkan dengan pijakan dengan Cheng Xiang. Lapisan ke-7 dari body refining tier. Cheng Xiang sangat jelas pada kenyataan bahwa kekuatan Ling Han telah mengejutkan naik ke tingkat lapisan ke-7 dari body refining tier. Untungnya, setelah meningkat ke tingkat seperti itu, kekuatan Ling Han tidak meningkat lebih jauh. Kalau tidak, Cheng Xiang akan benar-benar mulai merasa takut. Mau bagaimana lagi? Setelah semua,
Darah Lone Wolf juga memiliki batasnya, itu hanya bisa membantu Ling Han meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 lapis. Namun, lapisan ke-7 dari Body Refining Tier melawan lapisan ke-9 dari Body Refining Tier, kesenjangan dalam kekuasaan telah menyusut menjadi hanya perbedaan 2 lapisan. Chapter 19. Ling Han sekarang benar-benar berlumuran darah. Peningkatan sementara kekuatannya ke lapisan ke-7 Body Refining Tier diperoleh melalui luka-luka serius yang berkelanjutan. Dia sekarang seperti serigala yang terluka sendirian, semakin dia terluka, semakin dia menolak untuk menyerah. Pada awalnya, seolah-olah orang banyak ada di sana hanya untuk menonton pertunjukan gratis. Tetapi ketika mereka melihat Ling Han berulang kali terluka namun terus membalas, perasaan mereka, untuk beberapa alasan, dipengaruhi oleh penampilannya. Bahkan jika Ling Han adalah bagian dari sampah, dia adalah bagian dari sampah yang pantas dihormati. Orang seperti apa yang bisa memiliki tekad dan kemauan keras seperti itu? Untuk tegar bahkan ketika darahnya tumpah, harus berani menghadapi setiap dan semua kemunduran. Sebelum mereka menyadarinya, pikiran semua orang mulai condong ke arah Ling Han, diam-diam berharap bahwa ia akan muncul sebagai pemenang. Di dunia seniman bela diri, yang lemah tidak pantas dikasihani, tetapi prajurit yang gigih akan bisa mendapatkan rasa hormat. Ling Han menggunakan darahnya dan tekad kuat untuk mendapatkan sesuatu yang paling lama didambakan pendahulunya. Menghormati. Ini juga alasan mengapa Ling Han dengan keras kepala memutuskan untuk bertarung dalam pertempuran ini, dan bahkan memilih metode bodoh seperti itu, bentrokan langsung. Tentu saja, hanya dia yang menyadari bahwa kondisinya saat ini tidak separah yang dipikirkan semua orang. Gulir surga yang tidak dapat dihancurkan beredar di dalam tubuhnya dan terus-menerus menyembuhkan luka-lukanya, sehingga mereka tampak jauh lebih buruk daripada yang sebenarnya. Namun, bahkan jika mereka sudah agak pulih sekarang, cedera yang dideritanya sama sekali tidak palsu. Dia menderita kesakitan, seolah-olah api perlahan membakar semangatnya, tetapi juga rasa sakit ini yang memungkinkan dia meletus dengan kekuatan yang jauh melebihi tingkat kultivasi yang sebenarnya. Dia harus terus-menerus mengambil pil asal-asal, bertempur, dan terus melanjutkan peredaran gulir surga indestructible. Semua ini menyebabkan penipisan kekuatan asalnya yang terlalu besar. Ling Han berulang kali dipaksa untuk mundur, tetapi dia akan terus menyerang kembali ke pertempuran. Saat darahnya yang baru berceceran, kemauannya yang tak kenal lelah telah mempengaruhi sebagian besar kerumunan di sekitarnya. Beberapa gadis bahkan mulai menangis, meminta Ling Han berhenti berkelahi. Kenapa kamu tidak jatuh? Semakin lama Cheng Xiang berkelahi, semakin bingung dia. Bagaimana Ling Han bisa ditentukan? Mengapa begitu? Tidak peduli berapa banyak dia terluka, dia menolak untuk jatuh. Pertarungan ini memberi tekanan besar pada Cheng Xiang. Kekuatan lapisan ke-7 dari Body Refining Tier sudah cukup untuk menjadi ancaman baginya, dan dengan konfrontasi yang berulang di antara mereka, organ-organ internalnya juga mendidih, menyebabkannya sangat tidak nyaman. Dia meraung dan menyerang dengan kedua tinjunya. Dia akhirnya menggunakan keterampilan seni bela diri, ingin mengalahkan Ling Han secepat mungkin. Itu adalah salah satu keterampilan khusus Cheng Clan, pakar bersenjata pakar. Puncak ganda menusuk telinga. Seorang seniman bela diri yang menggunakan keterampilan seni bela diri dan seorang seniman bela diri yang tidak berada pada dua tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Sama seperti teknik budidaya, keterampilan seni bela diri juga bisa dikategorikan ke surga, bumi, hitam dan kuning masing-masing. Keterampilan seni bela diri yellow grade yang baik dapat secara kasar menggandakan kekuatan pengguna. Setiap kelas utama dibagi lagi menjadi 3 tingkatan minor, tinggi, sedang, dan rendah. Misalnya, keterampilan seni bela diri tingkat rendah yellow grade akan meningkatkan kekuatan pengguna sekitar 30%, tingkat seni menengah akan dapat meningkatkan kekuatan pengguna sekitar 40 hingga 60%, sedangkan keterampilan tingkat tinggi akan meningkatkan kekuatan pengguna sekitar 70 hingga 100%. Expert Armored Fist adalah keterampilan seni bela diri tingkat menengah yellow grade. Itu bisa meningkatkan kekuatan pengguna sekitar 50%, dan 3 gerakan rahasia terakhir bisa meningkatkan kekuatan pengguna hingga 60%. Ling Han tahu banyak keterampilan seni bela diri,
Bahkan keterampilan seni bela diri tingkat tinggi surga yang jarang terlihat, dia tahu 7 di antaranya dan masing-masing dapat meningkatkan kekuatan pengguna 10 kali lipat. Namun, karena keterbatasan level kekuatannya saat ini, dia tidak punya cara untuk menggunakan keterampilan ini. Bukan hanya keterampilan Heaven Grade yang tidak bisa dia gunakan, bahkan keterampilan Earth Grade atau Black Grade juga keluar dari pertanyaan baginya karena budidaya terbatas saat ini. Jadi, dia hanya bisa menggunakan keterampilan seni bela diri kelas kuning. Untuk menggunakan keterampilan seni bela diri Black Grade, pengguna setidaknya harus memiliki tingkat budidaya Gushing Spring Tier. Dia mengepalkan kedua tangannya dan bergerak ke posisi menyerang. Skill seni bela diri Yellow Grade tingkat tinggi. Dashing Panther Fist Peng. Suara keras terdengar, dan dua pejuang sudah bertukar serangan mereka. Kecepatan mereka sangat cepat. Selain dari Liu Yutong, hanya beberapa siswa yang kebetulan memiliki budidaya lapisan ke-9 dari Body Refining Tier yang bisa melihatnya dengan jelas. Sementara itu, mayoritas orang banyak hanya bisa melihat bahwa, setelah konfrontasi ini, tubuh Cheng Xiang entah bagaimana terbang keluar. Semua orang di daerah itu tak bisa berkata-kata saat mereka menarik napas dalam-dalam. Cheng Xiang benar-benar terbang karena kekuatan di belakang serangan Ling Han. Acara seperti apa yang tak terduga ini? Sementara itu, meskipun tubuh Ling Han seluruhnya berlumuran darah segar, dia hanya mundur beberapa langkah. Betapa besar pembalikan situasi. Apa yang sedang terjadi? Cheng Xiang telah berada di atas angin selama ini. Jadi mengapa dia benar-benar dikalahkan begitu dia menggunakan keterampilan seni bela diri? Tapi tidak peduli seberapa jauh pikiran mereka pergi, tidak satu pun dari mereka akan bisa menebak bahwa Ling Han baru saja menggunakan keterampilan seni bela diri tingkat kuning tingkat tinggi. Bagaimana itu bisa terjadi? Bahkan dua klan besar Grey Cloud Town hanya memiliki keterampilan seni bela diri Yellow Grade tingkat menengah. Jika orang biasa berhasil mempelajari keterampilan seni bela diri kelas kuning tingkat rendah, dia sudah mati bahagia. Hanya mata indah Liu Yutong melintas dengan pengertian. Dia adalah satu-satunya orang yang jelas tahu bahwa Three Yin Mysterious Arts Ling Han mengajarinya adalah teknik kultivasi kelas surga. Jadi, apa yang aneh tentang Ling Han yang mengetahui keterampilan seni bela diri kelas kuning tingkat tinggi? Cheng Xiang mengerang, ingin bangkit kembali. Namun, kekuatan di balik serangan Ling Han benar-benar menakutkan, bahkan hanya bergerak menyebabkannya terus-menerus muntah darah. Baru saja, ketika mereka berulang kali bertukar serangan mereka, organ-organ internal Cheng Xiang sudah menderita tremor besar, dan satu serangan beberapa saat yang lalu segera menyebabkan semua kerusakan yang telah terus-menerus meledak. Ini adalah serangan penentu yang mengubah kuantitas menjadi kualitas. Tidak, ini tidak mungkin. Ekspresi Cheng Hao benar-benar tidak percaya. Kakak laki-lakinya adalah elit lapisan ke-9 dari Body Refining Tier. Bagaimana dia bisa kehilangan sepotong sampah? Ini jelas tidak nyata. Ling Han berjalan menuju Cheng Xiang. Dengan setiap langkah, luka-luka yang dideritanya cepat sembuh. Begitu dia tepat di depan Cheng Xiang, semua luka sembuh sepenuhnya. Bukti kekuatan besar gulir surga yang tidak bisa dihancurkan. Namun, bahkan jika mereka sudah agak pulih sekarang, cedera yang dideritanya sama sekali tidak palsu. Dia menderita kesakitan, seolah-olah api perlahan membakar semangatnya. Tetapi juga rasa sakit ini yang memungkinkan dia meletus dengan kekuatan yang jauh melebihi tingkat kultivasi yang sebenarnya. Dia harus terus-menerus mengambil pil asal-asal, bertempur, dan terus melanjutkan peredaran gulir surga indestructible. Semua ini menyebabkan penipisan kekuatan asalnya yang terlalu besar. Ling Han berulang kali dipaksa untuk mundur, tetapi dia akan terus menyerang kembali ke pertempuran. Saat darahnya yang baru berceceran, kemauannya yang tak kenal lelah telah mempengaruhi sebagian besar kerumunan di sekitarnya. Beberapa gadis bahkan mulai menangis, meminta Ling Han berhenti berkelahi. Kenapa kamu tidak jatuh? Semakin lama Cheng Xiang berkelahi, semakin bingung dia. Bagaimana Ling Han bisa ditentukan? Mengapa begitu? Tidak peduli berapa banyak dia terluka, dia menolak untuk jatuh. Pertarungan ini memberi tekanan besar pada Cheng Xiang. Kekuatan lapisan ke-7 dari Body Refining Tier sudah cukup untuk menjadi ancaman baginya, dan dengan konfrontasi yang berulang di antara mereka, organ-organ internalnya juga mendidih, menyebabkannya sangat tidak nyaman. Dia meraung dan menyerang dengan kedua tinjunya. Dia akhirnya menggunakan keterampilan seni bela diri, ingin mengalahkan Ling Han secepat mungkin.
itu adalah salah satu keterampilan khusus Cheng Clan, pakar bersenjata pakar. Puncak ganda menusuk telinga. Karena keterampilan Anda lebih rendah, Anda harus berbicara lebih sedikit sampah. Dia menaruh lebih banyak kekuatan di kakinya dan Cheng Xiang segera mengerang kesakitan. Namun, yang lebih dirasakannya adalah rasa malu. Dia sebenarnya telah diinjak-injak di bawah kaki seseorang. Selain itu, orang ini adalah sampah akademi yang diakui secara publik. Tentu saja, setelah hari ini, Ling Han pasti akan dapat membersihkan namanya sebagai sepotong sampah. Tetapi ini semua datang dengan harga menginjak wajah Cheng Xiang. Ini bahkan lebih tidak bisa diterima oleh Cheng Xiang. Orang-orang di daerah sekitarnya juga kehilangan kata-kata. Sebelum ini, mereka hanya berharap Ling Han akan muncul sebagai pemenang. Tetapi siapa di antara mereka yang benar-benar percaya bahwa Ling Han akan menang? Mereka tidak bisa menahan diri untuk mengingat kata-kata Liu Yutong dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ling Han akan menjadi keberadaan yang mereka semua hanya bisa melihat ke atas. Mungkin, 3 bulan bahkan mungkin tidak diperlukan. Saat ini, sudah ada cukup banyak dari mereka yang memandangnya. Ling Han, kamu pasti akan menyesali ini. Cheng Xiang berkata dengan suara marah, beracun. Untuk benar-benar diinjak-injak di bawah kaki sepotong sampah, ini memalukan bahwa dia tidak akan pernah bisa membersihkan dari reputasinya. Apakah begitu? Ling Han tersenyum tipis. Ancaman semacam ini sama sekali tidak berarti baginya. Mohon ampun, dia berkata, jika sikapmu cukup tulus, aku akan mengampunimu. Jika tidak, kamu mungkin harus berbaring di sini untuk waktu yang cukup lama. Kamu, Cheng Xiang merasa seolah akan meledak. Ling Han sebenarnya ingin dia memohon ampun di depan semua orang ini. Chapter 20. Jika kamu tidak akan memohon belas kasihan, maka teruslah berbaring di sana. Lagi pula, berbaring tidak terlalu melelahkan. Ling Han berbicara dengan tenang. Dia selalu menjadi tipe orang yang mengembalikan kebaikan orang lain 10 kali lipat. Namun, dia juga tipe yang, jika tersinggung, akan mengembalikannya 10 kali lipat juga. Karena Cheng Xiang dan saudaranya ingin menggertaknya, maka dia akan menginjak-injak mereka, membuat mereka menjadi orang bodoh. Berbaring tidak melelahkan? Berbaring memang tidak melelahkan, tetapi jika ada kaki menginjak wajah Anda, maka masalahnya bukan lagi apakah itu melelahkan atau tidak. Cheng Xiang mengertakkan giginya dengan erat sampai-sampai gusinya mulai berdarah. Kakak, gerindra giginya jelas bisa terdengar. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin merobek Ling Han menjadi sejuta keping. Tetapi untuk sekarang, dia hanya bisa menurunkan kepalanya yang sombong dan berkata, maaf, tolong luang aku. Kamu berbicara terlalu pelan, aku tidak bisa mendengarmu, kata Ling Han dengan tenang. Maaf, tolong luang aku. Cheng Xiang berteriak dengan keras. Ketika kata-kata ini keluar dari mulutnya, dia merasa seakan seluruh orang akan berantakan. Semua kebanggaan, martabat, dan harga dirinya sebagai tuan muda sulung dari klan Cheng semuanya bubar bagaikan gelembung yang muncul bersamaan dengan permohonan belas kasihan ini. Lebih masuk akal di masa depan, ada beberapa orang yang kamu tidak mampu menyinggung, kata Ling Han, mengambil kembali kakinya. Kamu seharusnya merasa beruntung karena aku dalam suasana hati yang baik sekarang. Ini dianggap dermawan. Semua orang kehilangan kata-kata Cheng Xiang bukan Cheng Hao. Dia adalah tuan muda tertua dari klan Cheng. Untuk mempermalukannya dalam suasana publik seperti itu sama dengan menamparkan seluruh Cheng Clan. Ini pasti tidak akan diselesaikan dengan damai. Pasti akan muncul pertempuran sengit antara Cheng dan klan Ling. Bahkan mungkin menjadi pertikaian darah antara dua klan. Itu akan menjadi kekacauan total. Shen Xian memandang, giginya yang putih menggigit bibirnya yang merah. Perasaannya saat ini sangat kompleks dan tak terlukiskan. Mereka berdua berada di lapisan ke-9 body refining tier, tetapi ada kesenjangan besar antara kemampuan individu mereka. Sebagai contoh, dia juga telah mengalahkan banyak seniman bela diri yang berpengalaman di lapisan ke-9 tubuh refining tier, jadi bahkan jika Ling Han mampu mengalahkan Cheng Xiang, itu tidak berarti bahwa dia bisa mengalahkannya. Tapi masalahnya adalah,
Apa tingkat budidaya Ling Han saat ini? Ketika orang ini juga naik ke lapisan ke-9 dari body refining tier, siapa di antara mereka yang dari seluruh body refining tier yang bisa bertarung dengannya dengan pijakan yang sama, agar tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki tingkat yang sama? Itulah kualitas seorang penguasa. Tidak, dia jelas tidak menyesal. Ini adalah sampah. Sampah yang sudah dia tolak beberapa tahun yang lalu, sepotong sampah yang hanya bisa memandangnya sepanjang hidupnya. Asteris. Ling Han berjalan keluar dari pengadilan latihan bela diri. Liu Yutong di sisinya seperti biasa. Keduanya berjalan di sekitar akademi untuk sementara waktu. Setelah itu, mereka duduk di bawah pohon besar, bersandar di batang pohon. Tak satu pun dari mereka berbicara. Setelah beberapa saat, Liu Yutong akhirnya tidak tahan lagi dan berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda memiliki mata yang begitu buruk untuk benar-benar menyukai gadis yang egois dan dangkal seperti itu." Ling Han tidak bisa menahan tawa hangatnya. Dia berbalik ke arahnya dan berkata, "Gadis kecilku, apakah kamu cemburu?" Siapa yang akan cemburu?" Rona merah memerah pada wajah cantik Liu Yutong, membuatnya semakin cantik. "Jangan menipu dirimu sendiri. Hei, apakah itu cara untuk berbicara dengan tuanmu?" Ling Han tertawa, menggoda gadis kecil pelayannya kadang-kadang sangat menarik. Liu Yutong memutar matanya, tetapi dengan cepat mengubah topik pembicaraan, dan berkata, "Apakah Anda berencana untuk terus tinggal di Grey Cloud Town? Tempat ini benar-benar terlalu kecil untuk menampung naga seperti Ling Han." Ling Han tertawa dan berkata, "Aku akan pergi melihat Akademi Hu yang setelah beberapa saat. Ayah berharap aku bisa pergi ke sana untuk menginjak wajah yang disebut jenius di sana." Liu Yutong tidak bisa berkata-kata. Sebelum berkata, "Kamu tidak dapat mengalahkan bahkan aku sekarang. Dan kamu benar-benar ingin melangkahi semua jenius Akademi Hu Yang. Kamu harus sadar bahwa aku bukan pejuang terkuat di Akademi Hu Yang. Kamu akan lihat ketika kita sampai di sana." Ling Han tidak lagi mengucapkan kata-kata besar. Hanya dia sendiri yang menyadari potensi besar, menakutkan yang dia miliki. Ketika matahari terbenam, keduanya kembali ke Ling Clan Residence. "Kamu bocah kecil." Tepat ketika mereka memasuki aula utama, mereka melihat Ling Dongxing berjalan ke arah mereka. Ekspresinya sangat suram. Pada awalnya, Ling Han berpikir bahwa kelas bolosnya hari ini ditemukan oleh ayahnya. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Ling Dongxing sudah bergegas kepadanya dan memeluknya dengan erat sebelum tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu meronta-ronta dua bocah dari Cheng Clan, namun kamu tidak segera kembali untuk memberitahu orang tuamu dan biarkan aku bahagia juga." Ling Han melepaskan napas yang dipegangnya sebelum dia berkata, "Lalu, ayah, bagaimana Anda mengetahuinya? Ini bukan masalah kecil, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya setelah sekian lama?" Ling Dongxing menghentikan tawanya yang hangat, mendapatkan kembali ekspresinya yang serius dan berkata, "Haner, kamu benar-benar menunjukkan banyak janji. Lapisan keempat body refining tier benar-benar mengalahkan lapisan ke-9 dari body refining tier. Namun, ini terlalu mengejutkan. Saya khawatir beberapa orang tidak akan mengeluarkan biaya hanya untuk menghilangkan Anda." Ling Han mengangguk. Sikap sebagian besar orang terhadap para jenius akan dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Tetapi ia tidak lagi termasuk dalam tingkat kejeniusan. Sebaliknya, dia lebih seperti orang aneh, sampai pada taraf yang tak terbayangkan pada saat itu. "Saya telah merilis informasi yang mengatakan bahwa Anda sebenarnya berada di lapisan ke-7 dari body refining tier. Anda baru saja sengaja tidak menonjolkan diri di masa lalu," lanjut Ling Dongxing. "Penjelasan seperti ini sebenarnya penuh dengan celah. Lagi pula, menjaga kerendahan hati dan menjadi sampah adalah dua hal yang berbeda. Tetapi jika dibandingkan dengan peristiwa ketika seseorang hanya di lapisan keempat body refining tier mengalahkan lapisan ke-9 dari body refining tier, tidakkah penjelasan ini lebih mudah diterima untuk umum? Selain itu, kekuatan Ling Han ditampilkan pada tahap terakhir pertarungan adalah lapisan ke-7 dari body refining tier, jadi penjelasan seperti ini akan lebih mudah untuk dipercaya. Kamu tidak harus pergi ke akademi besok untuk menghindari orang lain melihat ketidaksesuaian," kata Ling Dongxing. "Siapapun dari tingkat pengumpulan elemen akan dapat mengetahui dengan satu tatapan apa tingkat kultivasi Ling Han yang sebenarnya. Jika itu terjadi, kebohongan akan segera terungkap." Inilah yang diinginkan Ling Han. Namun,
Masalahnya sekarang adalah bahwa dia tidak hanya tidak bisa pergi ke akademi, dia bahkan tidak bisa meninggalkan kediaman klan. Karena dia telah bermain terlalu banyak hari ini, pasti akan ada banyak pihak yang tertarik di Grey Cloud Town. Bahkan mungkin ada beberapa yang akan memperhatikan penampilannya dari dekat Linkland Residence. Hanya ada satu solusi, dan itu adalah membuat level kultivasi aktualnya benar-benar mencapai lapisan ke-7 dari body refining tier. Dengan cara ini, kebohongan akan menjadi kebenaran. Karena dia tidak bisa meninggalkan kediaman, Ling Han memutuskan untuk fokus penuh pada budidaya. Ling Dongxing mendukung penuh hal ini, dan di bawah permintaan Ling Han, dia memberinya sejumlah besar dana moneter. Sementara itu, Ling Han menyuruh Liu Yutong membeli bahan obat karena dia akan secara pribadi meramu pil alkimia. Pil alkimia yang ingin diramu Ling Han bernama awan kecil dan pil air. Mengambil pil ini akan sangat meningkatkan kecepatan budidaya seorang seniman bela diri di body refining tier. Sementara pil ini dapat dibeli, efek obatnya terlalu buruk. Ling Han telah mengambil satu, dan itu paling banyak hanya setengah sebagus yang ia buat. Anda dapat melakukan banyak hal jika Anda memiliki cukup uang. Liu Yutong dengan cepat kembali dengan ramuan obat yang diminta Ling Han, juga membawa tungku alkimia. Agak sulit bagi seorang seniman bela diri di lapisan keempat body refining tier untuk meramu pil, gumam Ling Han. Biasanya, seseorang hanya bisa mulai meramu pil begitu mereka mencapai lapisan ke-7 dari body refining tier, setidaknya. Kalau tidak, jika tidak ada kekuatan asal yang cukup untuk mendukung proses meramu, orang tidak akan dapat melanjutkan meramu ketika mereka mencapai tahap lanjut dari proses tersebut. Dengan demikian, hasilnya tentu saja akan gagal. Sepertinya saya harus secara bersamaan mengambil return origin pills dan meramu pil. Dia dengan terampil memisahkan berbagai bahan, tangannya bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga Liu Yutong, yang telah berdiri di samping, merasa bahwa matanya kabur. Sekarang, dia akhirnya percaya bahwa Ling Han tahu cara membuat pil dan tidak hanya berpengetahuan luas dalam teori alkimia. Apakah ada sesuatu yang tidak diketahui orang ini? Ling Han melemparkan beberapa bahan obat ke dalam tungku. Namun, dia tidak membuang semuanya di dalam. Dia hanya melemparkan sekitar sepertiga bahan di tangan. Lalu tangan kanannya tersentak, dia mendengus, dan tiba-tiba api muncul di telapak tangannya yang panjang. Pengapian ini adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap alkemis. Itu juga mengapa setiap alkemis membutuhkan pangkalan roh penyelarasan api. Bersambung ke chapter 21. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.